Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Cakar yang tajam datang melintasi langit dengan kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan segalanya. Kemanapun mereka lewat, kehampaan itu langsung hancur. Bahkan jika angin kencang berjauhan, itu masih membuat akar anggur yang tak terhitung jumlahnya patah. Aura tajam menembus kehampaan seperti pisau, dan berubah menjadi seberkas energi ganas yang tak terlihat, menyapu segala arah, dan kemanapun itu lewat, bahkan kehampaan itu dipotong dengan kejam. Heimu menatap Xiaoyan yang juga bergegas dengan ekspresi muram, sinar cahaya haus darah berkelap-kelip di pupil matanya. Sebagai roh jahat kuno, dia tidak tahu berapa banyak manusia yang telah dia makan, meskipun Xiaoyan di depannya sangat kuat, justru karena inilah rasa haus darah di hatinya menjadi lebih kuat. Hari ini, dia tidak hanya ingin membunuh manusia di depannya, tetapi juga menjadikannya makanan manusia pertama dalam ribuan tahun. Tubuh depan terguncang tiba-tiba, dan cakar diayunkan dengan keras, dendam hijau tua menyebar seperti kabut, melekat di sekitar tubuh Heimu. Dan sosok depannya menjadi semakin cepat dan ganas, seperti seberkas cahaya hijau tua, melintas di kehampaan dalam sekejap, bergegas menuju Xiaoyan dengan kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan dunia. Jie, Yan Xiao, aku akan memberimu keberuntungan lagi hari ini. Tidak banyak manusia yang bisa ditelan oleh dewa ini. Selama serangan kekerasan, mata merah Heimu menjadi lebih berdarah. Di wajah tua, garis hitam aneh berputar dan menggeliat seolah-olah mereka hidup pada saat ini. Lidah hijau tua dengan kejam menyentuh bibir ungu hitam, arti dari haus darah menjadi lebih dan lebih intens. Xiaoyan mendengar kata-kata Heimu yang sangat berdarah dan menyeramkan, dan rasa dingin di wajahnya menjadi semakin dingin. Heimu ini benar-benar sangat jahat. Sepertinya dia telah melakukan banyak hal jahat di zaman kuno. Tidak heran itu akan terjadi, disalibkan oleh yang kuat. Tapi untuk Xiaoyan, orang-orang seperti Heimu adalah orang-orang yang paling dia tidak tahan setelah melihat kebrutalan dan pertumpahan darah dari klan jiwa. Xiaoyan saat ini dapat dikatakan membunuh orang-orang semacam ini jika dia bisa. Memikirkan hal ini, ekspresi Xiaoyan menjadi lebih suram dan dingin, nyala api yang indah di mata nyala dengan cepat mengembun, dan teratai api yang indah dengan cepat terbentuk. Segera, teratai api berputar dengan cepat di pupil Xiaoyan, dan kekuatan api yang mengerikan mengembun dengan sangat cepat di jantung teratai. Pada saat yang sama, tubuh depan Xiaoyan juga tiba-tiba terguncang, dan dengan gelombang keras lengan kanannya, nyala api yang indah langsung naik, mengubah seluruh lengan kanannya menjadi lengan yang berapi-api. Segera setelah saat berikutnya, Xiaoyan berpikir dalam hatinya, dan darah naga dan phoenix di tubuhnya naik secara bersamaan. Dia mengepalkan tangan kanannya tiba-tiba, dan ketika dia mengepalkan telapak tangan yang terbungkus api, terdengar suara emas yang renyah dan besi. Di bawah api, di lengan yang kuat, pada saat ini, potongan sisik naga ungu emas benar-benar membungkusnya, dan telapak tangan Xiaoyan juga berubah menjadi cakar naga sambil mengepalkan tinjunya. Hal ini juga menyebabkan lengan kanan Xiaoyan menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan saat dia melambaikannya, suara hembusan angin tidak ada habisnya. Minum. Jika kamu ingin memakanku, maka kamu harus melihat apakah kamu memiliki nafsu makan yang besar. Langkah kaki tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan ruang ribuan mil di bawah runtuh seketika, dan akar anggur hijau tua yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur, dan sosok Xiaoyan juga berubah menjadi aliran api, melintasi kehampaan, dan meninju cakar Heimu dengan keras, pergi ke ledakan. Jie, anak manusia, karena kamu bersikeras mencari kematian, maka dewa ini akan memenuhimu. Sebelum dia selesai berbicara, tangan kanan Heimu, yang telah berubah menjadi cakar, tiba-tiba terulur, dan kekuatan menakutkan di ujung jari berubah menjadi duri tak terlihat, menembus kehampaan. Dan kedua berkas cahaya itu juga bertabrakan dengan keras dalam kehampaan yang gelap gulita pada saat berikutnya. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi menyebar, dan seluruh ruang misterius bergetar hebat pada saat ini. Ruang yang awalnya kosong juga runtuh berulang kali pada saat ini. Badai luar angkasa yang dahsyat sebenarnya dihancurkan oleh pertempuran sengit badai Qi yang dihasilkan oleh tabrakan antara mereka berdua pada saat kemunculannya. Pada saat ini, segala sesuatu di ruang ini ditelan oleh kehampaan, dan seluruh ruang telah berubah menjadi ruang hampa, dan bahkan bernapas pun agak sulit. Jie, kekuatanmu sangat bagus, tidak heran kamu tertarik oleh Tuan Luo,
Tapi itu saja untuk saat ini. Hari ini, kamu pasti akan menjadi makanan di perut dewa. Hei Mu menatap Xiao Yan dengan seringai di wajahnya, aliran haus darah tersebar di matanya seperti darah segar, pembuluh darah di cakar yang layu terlihat, dan energi pertempuran hijau tua menyembur keluar dari telapak tangan, dan Xiao Yan saling bertinju. Di atas ujung jari, energi tajam menyebar satu demi satu, menyebabkan kehampaan di sekitarnya terus runtuh. Paku tipis juga menjadi sangat tajam pada saat ini, dan gelombang acak sudah cukup untuk menembus kehampaan. Tentu saja, meskipun kata-kata di mulutnya sangat keras, di hati Hei Mu, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Kekuatan tubuh Xiao Yan benar-benar tidak sia-sia, dengan dia saat ini sendirian, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin hanya bisa menggambar bersamanya. Dan ini hanya tebakan di hati Hei Mu. Lagi pula, dia belum pernah melihat semua metode Xiao Yan. Jika Xiao Yan memiliki keterampilan bertarung yang kuat, akhirnya mungkin tidak dapat diprediksi. Memikirkan hal ini, hati Hei Mu menjadi semakin bermartabat, tetapi pada saat berikutnya, di kedalaman pupil matanya, kilatan kekerasan muncul dalam sekejap. Mendengar kata-kata kejam Hei Mu, Xiao Yan merasa cukup bermartabat di dalam hatinya, tapi ada seringai di wajahnya. Tinju besar yang bertabrakan dengan kaki Hei Mu tiba-tiba bergetar, Xiao Yan dan Hei Mu tidak bisa berhenti mundur setengah langkah, dan lingkaran pertempuran sempit di antara keduanya juga tiba-tiba terpisah. Adapun Xiao Yan, pada saat mundur, sosoknya tiba-tiba melintas, langkah kakinya berubah, dan langkah Tianjue dilakukan sesuai. Tapi dalam sekejap, dia sudah mundur ribuan mil jauhnya. Menatap Blackwood. Sudut mulut Xiao Yan meringkuk menjadi cibiran, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras lagi, dan dengan pikiran, nyala api langsung naik di atas lengan api, dan saat api menyebar, itu membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalam, dan segera sepasang mata api yang indah juga menatap Hei Mu di kejauhan saat ini, dan di kedalaman pupil, teratai api yang indah berputar dengan cepat. Suara mendesing. Ketika mata Xiao Yan jatuh di tengah alis Hei Mu, teratai api di kedalaman murid Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan di jantung teratai, sinar api yang sangat ganas dan indah langsung ditembakkan. Saat sinar api meledak, itu naik melawan angin, tetapi dalam sekejap, itu berubah menjadi seberkas sinar api selebar ratusan kaki, dan menghantam Hei Mu dengan keras dengan satu pukulan. Melihat ini, Hei Mu menyipitkan mata tua gelapnya sedikit menjadi garis tipis. Jelas, dia tidak berani meremehkan serangan tegas dan ganas Xiao Yan. Namun, meskipun serangan Xiao Yan sangat kuat, Hei Mu tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dengan pikiran, semangat juang yang melonjak di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Segera, Hei Mu membuka mulutnya lebar-lebar, dan di mulutnya, kolom hijau gelap Doqi, yang juga terlihat sangat arogan, langsung ditembakkan, dan hanya dalam sekejap, itu berubah menjadi nyala api yang juga tidak kalah dengan Xiao Yan. Sinar pendendam berwarna hijau tua. Pada saat ini, dalam situasi seperti itu, dari kejauhan, sinar api tebal dan sinar Doqi hijau tua seperti dua binatang raksasa yang menjulang tinggi di langit sebaliknya, dua Xiao Yan, ini seperti semut. Pada saat berikutnya, di bawah mata dingin keduanya, dua sinar cahaya yang menakutkan tiba-tiba bertabrakan. Ledakan. Saat berikutnya, ruang ini tiba-tiba berubah warna. Ledakan. Pengeboman yang kejam menyebabkan ruang di sekitar mereka berdua runtuh lagi, dan setelah dampak kekerasan ini, setelah bertarung untuk waktu yang lama, keduanya akhirnya mundur ribuan mil jauhnya, mata mereka bertemu, dengan niat membunuh yang menakjubkan. Sebagai hasil dari konfrontasi antara dua berkas cahaya yang menakutkan, keduanya sangat terluka, Kuroki sudah terluka, dan saat ini dia mengalami kelelahan yang mengerikan, tapi itu adalah tekanan yang besar baginya. Di sisi lain, Xiao Yan juga mengalami masa-masa sulit. Meskipun dia memiliki tubuh yang dilindungi oleh api aneh, dendam hijau tua aneh Hei Mu sangat menyusahkan. Bahkan dengan api anehnya, sulit untuk memperbaikinya. Dan ini juga menyebabkan Xiao Yan terkena dampak sinar energi pertempuran hijau tua, dan sebagian besar api aneh yang membungkus tubuhnya menghilang. Jika kekuatan fisik Xiao Yan tidak kuat, dia mungkin akan sangat menderita. Huff. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa bertarung dengan dewa ini karena kamu memiliki tirani tubuh fisikmu. Nanti, dewa ini akan memberitahumu. Dengan tubuh fisikmu dengan kekuatan seperti itu, dewa ini tidak mengambilnya dengan serius. Menahan rasa sakit yang hebat dari sekujur tubuhnya,
Otot-otot di sudut mulut Heimu terus berkedut, dan ada bekas darah di sudut mulutnya, di wajahnya yang tua, juga ada memar dan bintik-bintik ungu. Selain itu, noda darah di sekujur tubuhnya, dalam pertempuran sebelumnya di antara mereka, Xiao Yan jelas sangat menderita. Namun, dibandingkan dengan bekas kepalan tangan di tubuhnya, yang paling tidak bisa ditanggung oleh Kuroki adalah bekas luka bakar di bawah jubah yang rusak. Kekuatan api yang berbeda benar-benar menakutkan, bahkan dengan kekuatan Heimu, tidak peduli seberapa kuat dia di depannya sekarang, itu akan sangat berkurang. Tentu saja, jika Kuroki tidak mengambil paksa tubuh Aoki, dia mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Mendengar kata-kata kesal Heimu yang masih belum lemah, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Heimu ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia masih yang paling kuat saat itu? Apalagi dengan kekuatan tubuh fisik Xiao Yan saat ini, Heimu ini masih bisa disebut lemah. Mungkinkah dia lupa bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah setengah kaisar kecil? Dengan kekuatan setengah kaisar bintang 3, ia memiliki tubuh fisik yang menakutkan yang dapat menyaingi pusat kekuatan yang sama. Kekuatan tubuh fisik seperti itu sudah sangat menakutkan. Menilai dari tubuh fisik Xiao Yan saat ini, saya khawatir melihat seluruh benua, orang yang dapat mengolah tubuh fisik mereka ke tingkat ini selama periode setengah kaisar bintang 3 mungkin tidak ditemukan dalam sejarah puluhan ribu tahun. Jumlah 10 jari. Kekuatan menakutkan Xiao Yan dalam latihan tubuh harus terbukti dengan sendirinya. Dengan mencibir di hatinya, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin. Jika itu adalah pertarungan semangat juang, mungkin dia benar-benar takut pada orang ini, monster kuno. Dengan percaya diri kalahkan Heimu. Karena kamu belum menaruhku di matamu, maka aku akan membiarkanmu mengingatnya. Dengan minuman dingin, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terkejut, dan dengan pikiran, dia melemparkan Vajra Glaze Body dalam sekejap, dan tubuh yang terbungkus api mengamuk bangkit dari tanah, dan dengan cepat berubah menjadi Dewa Vajra raksasa dengan ketinggian lebih dari 100 kaki. Di bawah api aneh yang berlebihan di sekujur tubuhnya, Xiao Yan saat ini seperti dewa yang turun. Kekuatannya luar biasa, dan api aneh yang mengerikan melingkari Xiao Yan seperti naga api. Api yang menakutkan membuat ini gelap dan dalam kekosongan menjadi lebih cerah. Tapi setelah melakukan semua ini, tubuh kokoh Xiao Yan tidak berhenti sama sekali, dan dia menggenggam telapak tangan yang lebar untuk menutupi langit dan matahari, dan ruang di bawah telapak tangan itu seperti balon yang diratakan, dan terdengar ledakan keras. Guncangan terdengar, dan ruang gelap gulita di sekitarnya juga runtuh lagi. Mengepalkan tinju raksasa, nyala api juga menyebar, dan kekuatan di telapak tangan terkonsentrasi, dan energi pertempuran dalam tubuh juga beredar dengan kecepatan yang sangat tinggi saat ini ke seluruh bagian tubuh, dan otot di seluruh tubuh, tubuhnya sekeras baja hitam. Minum. Merasakan kekuatan menakutkan di tubuhnya yang siap untuk pergi, Xiao Yan tidak bisa menahan melolong panjang seperti nyanyian naga. Dengan lolongan panjang ini, Xiao Yan menginjak kehampaan dengan kakinya yang besar. Segera, 10.000 hektar kehampaan di bawah Xiao Yan runtuh seketika, dan sosoknya seperti peluru yang ditembakkan dari kamarnya, menembak langsung ke tempat itu. Kayu hitam ribuan mil jauhnya. Meskipun angin kencang ribuan mil jauhnya, itu masih membuat Heimu merasa mati lemas. Jubah robek di sekujur tubuhnya melekat erat di tubuhnya, yang membuat hati Heimu merasa tidak nyaman. Dengan mendengus dingin, sosok Heimu berdiri kokoh dan tak kenal takut. Auranya menembus kehampaan seperti pedang besar, dan dia melangkah maju dengan ganas. Ketika kehampaan itu hancur, aura paksaan yang tak terlihat juga menyebar dengan cepat. Xiao Yan momentum yang menindas dikirim kepadanya juga menghilang dalam sekejap. Seorang anak manusia, bahkan jika dia memiliki beberapa kemampuan, itu tidak lebih dari itu. Aku benar-benar berpikir bahwa dewa ini tidak dapat melakukan apapun padamu. Hanya saja tubuh lebih kuat. Jangan lupa, dunia ini milik dunia pertarungan Qi dan origin Qi. Pengudusan tubuh hanyalah jalan kecil. Sebelum kata-kata itu jatuh, telapak tangan kiri Heimu tiba-tiba terbanting ke dalam kehampaan. Ruang itu hancur, dan kabut hitam pekat yang aneh menyebar darinya, dengan cepat membungkus telapak tangan kiri Heimu. Dan saat kabut hitam pekat yang aneh menyelimuti telapak tangan Heimu, kulit Heimu juga menjadi sedikit pucat, dan auranya, yang semula dianggap penuh, juga menjadi sedikit tertekan. Tapi segera, Heimu menatap Xiao Yan yang bergegas ke arahnya dengan seringai di wajahnya, dan dengan seringai, niat membunuh muncul di matanya, dan dia berkata dengan senyum dingin.
Karena tubuh fisikmu disucikan, maka datang dan coba telapak tangan dewa yang mematahkan hati ini, dan lihat apakah kamu benar-benar sekuat itu. Jie 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 jie. Saat kata-kata itu jatuh, sosok Heimu yang tertunduk langsung menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba meledak, dan sosok Heimu juga terwujud. Telapak tangan hitam pekat itu menyerupai seperti tablet batu, itu membanting ke arah Xiaoyan dengan keras. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tidak bisa membantu mengecilkan pupilnya sedikit, jantungnya berdetak kencang saat ini, dan jejak ketakutan diam-diam muncul di hatinya. Merasakan jejak rasa takut yang datang dari lubuk hatinya, Xiaoyan bahkan lebih kaget. Telapak tangan Heimu benar-benar membuatnya merasakan rasa takut yang mendalam di hatinya. Seperti namanya. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan Xiaoyan untuk mengendur sedikit pun, ketakutan di hatinya hanya akan bermain di tangannya dan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun dia menginginkannya di dalam hatinya, dia hanya bisa menekannya dengan paksa, menuangkan seluruh energinya ke dalam pukulan ini, dan kekuatan di atasnya juga meroket. Sekali lagi merasakan tekanan yang mendekat. Saat berikutnya, pukulan mengerikan dari keduanya akhirnya bentrok dengan sengit. Kekuatan yang menakutkan, di bawah konfrontasi seperti itu, berubah menjadi gelombang badai yang mengerikan, menyapu tempat ini. Seluruh ruang, sedang mengamuk saat ini. Saat dia bertemu dengan telapak tangan penghancur Heimu, semua nyala api aneh yang membakar lengan api besar Xiaoyan mengalir keluar, menerkam ke seluruh tubuh Heimu. Dan ini juga menyebabkan kulitnya berubah tanpa sadar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih harus mundur pada akhirnya. Api aneh Xiaoyan begitu kuat bahkan dia tidak ingin terlalu banyak terlibat. Di kepalan tangan, kekuatan yang menakutkan itu seperti naga yang pergi ke laut, dan dengan kejam membombardir telapak tangan Heimu yang hitam pekat, dengan tubuh yang menakutkan, ditambah dengan penguatan ganda dari darah naga dan phoenix dan tubuh kaca berlian, tubuh Xiaoyan tinju saat ini kekuatan, cukup untuk mengalahkan Kaisar setengah bintang satu dengan satu pukulan. Ketika kekuatan di kepalan tangan mengalir ke bawah, raut wajah kayu hitam itu tiba-tiba menjadi bermartabat, dan tubuh kurus itu tidak bisa menahan diri untuk gemetar hebat, dan langkah kaki yang kokoh seperti gunung mau tidak mau mengambil setengah langkah kembali. Pada saat ini, Heimu juga benar-benar memahami kengerian tubuh Xiaoyan. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipukul mundur oleh pukulan Xiaoyan. Xiaoyan hari ini berada di peringkat setengah kaisar, kecuali mereka yang benar-benar berdiri di atas tanah dengan keberadaan kaisar setengah puncak, saya khawatir tidak ada yang bisa mengalahkan Xiaoyan kembali. Xiaoyan hari ini sebanding dengan kaisar setengah berpangkat tinggi di antara jajaran pusat kekuatan kaisar setengah. Tetapi melihat kekuatan Xiaoyan saat ini, jika didasarkan pada permukaan, kekuatannya tidak lebih dari tahap akhir dari setengah kaisar bintang 3, secara umum, setengah kaisar bintang 5 pada tingkat ini dapat dengan mudah menyelesaikannya itu, tapi Xiaoyan, tapi kebetulan itu adalah outlier di antara mereka. Tentu saja, ketika Heimu setuju dengan kekuatan Xiaoyan, Xiaoyan merasa lebih ngeri di hatinya, dan patah hati Heimu membuat Xiaoyan merasa sangat ngeri dari lubuk hatinya. Bukan untuk hal lain, Broken Heart Palm ini ternyata merupakan keterampilan bertarung tingkat pikiran yang nyata. Saat dia berbenturan dengan telapak tangan Heimu, Xiaoyan segera merasakan dengan jelas bahwa hatinya benar-benar hancur pada saat itu, dan nafas kematian yang tak tertandingi juga melekat di tubuh Xiaoyan. Hati yang telah hancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya, yang selalu dia banggakan, terhempas oleh pukulan pada saat ini. Pada saat itu, seolah-olah jiwanya telah terguncang. Seolah-olah di luar tubuh, jiwa dan tubuhku mati dalam sekejap. Jika bukan karena pikiran Xiaoyan jauh melebihi orang biasa, ditambah dengan pengekangan Heimu oleh api yang berbeda, saya khawatir bahkan jika dia tidak mati saat ini, dia akan terluka parah dan kalah. Namun meski begitu, pada saat ini, Xiaoyan masih merasakan sakit yang parah seperti angina yang datang dari hatinya, dan jauh di dalam jiwanya, ada juga semburan rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Hanya dalam beberapa napas, bahkan tubuh kaca Vajra yang ditampilkan oleh Xiaoyan dihancurkan tanpa serangan. Tubuh Vajra yang tampak seperti dewa tiba-tiba menghilang, dan sosok Xiaoyan terbang tak terkendali. Api aneh di sekujur tubuhnya juga menghilang. Engah. Pada saat yang sama saat dia terbang terbalik,
seteguk besar darah keluar dari mulut Xiao Yan dengan marah, dan kulitnya yang awalnya kemerahan dengan cepat berubah menjadi pucat. Jie, bagaimana, pengudusan tubuh belum tentu menjaga hati. Tiba-tiba, ejekan Heimu muncul entah dari mana dan terbang ke telinga Xiao Yan, menyebabkan jiwanya, yang telah terguncang, menjadi stabil dengan cepat dalam ledakan ketegangan, tetapi pada saat yang sama Xiao Yan juga sangat menyadari bahwa, kekuatan jiwanya sendiri telah dikonsumsi dan hanya tersisa sedikit. Telapak patah hati ini benar-benar menakutkan. Apakah ini keterampilan bertarung tingkat makna? Jie, tubuh daging disucikan, dewa ini ingin melihat berapa kali tubuhmu, setengah kaisar bintang 3, dapat menahan pukulan dewa ini. Heimu terkekeh, sosoknya melintas, dan dia tiba-tiba muncul di bawah tubuh Xiao Yan yang terus-menerus jatuh, kekuatan di kaki kanannya terkonsentrasi, lalu dia menendang ke atas dengan keras. Ledakan, terdengar suara teredam dari tubuh yang bertabrakan, dan tubuh Xiao Yan yang jatuh tiba-tiba berhenti di atas kehampaan, dan kemudian kekuatan yang menakutkan menyerbu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, kekuatan mengerikan itu tiba-tiba meledak, mengamuk di tubuh Xiao Yan, dan suara tulang patah yang jelas terdengar, jika bukan karena fakta bahwa Xiao Yan memiliki api aneh di tubuhnya untuk melindungi meridian penting, dia mungkin sendirian pukulan ini cukup untuk membunuh Xiao Yan. Detik berikutnya, Xiao Yan, yang mulutnya disemprot dengan darah, seperti bola meriam dengan keras, dia benar-benar menghancurkan kekosongan di atas tubuhnya dan menembak ke arah kedalaman kekosongan yang tak berujung. Ketika itu berlalu, petak besar darah juga menyembur keluar tanpa uang, dan melayang turun, hanya dengan beberapa tarikan napas, benar-benar mengubah Xiao Yan menjadi manusia darah. Ledakan. Tiba-tiba, poni berturut-turut bergema di ruang ini seperti meriam, dan kabur. Saya melihat sosok berlumuran darah terus-menerus bolak-balik melalui kehampaan, kelihatannya agak aneh. Jie, bangun. Bukankah tubuh daging disucikan? Bukankah itu tubuh intan? Ayolah. Ayo lawan dewa ini lagi. Jie. Dengan kilasan sosok, Heimu muncul di atas Xiao Yan lagi, menatap Xiao Yan dengan seringai di wajahnya, matanya penuh lelucon, dan dengan seringai, sudut mulut Heimu meringkuk dengan tatapan kejam, dan kemudian dia menatap Xiao Yan melihat posisi jantung di dada Xiao Yan, cahaya dingin berkedip di matanya, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak lagi. Mampu menjaga hatimu tidak hancur setelah menerima telapak tangan yang menghancurkan hati dari dewa. Nak, kamu adalah orang pertama dalam bertahun-tahun, jadi dewa ingin melihat apakah hatimu berhubungan dengan hati orang lain, apa itu perbedaan. Sebelum kata-kata selesai, telapak tangan kanan Heimu tiba-tiba terulur, mengubah telapak tangan menjadi cakar, dan mencengkeram jantung Xiao Yan dengan satu cakar. Jika cakar mengenai bagian tengah, akan ada darah ekstra di lubang dada Xiao Yan. Saat berikutnya, cakar Heimu telah menghancurkan dada bagian atas tubuh Xiao Yan, dan kekuatan tajam menyebabkan jejak noda darah merah terang muncul di permukaan tubuh Xiao Yan tanpa sadar. Dada rata Xiao Yan tenggelam di bawah angin kencang, dan darah menyembur keluar dari sudut mulut Xiao Yan. Engah! Dengan suara kepulan, nyala api yang indah menyembur keluar dari hati Xiao Yan, dan nyala api berubah menjadi bola api besar, menembak ke arah Heimu. Melihat adegan ini tiba-tiba, warna kulit Heimu langsung berubah, tetapi saat berikutnya, warna kulit Bing Han menjadi sangat suram. Tapi Heimu juga sangat menyadari situasinya saat ini, tidak stabil seperti yang terlihat di permukaan, dan keterampilan bertarung tingkat Yi, dia tidak mampu menampilkannya sesuka hati. Pukulan ke telapak tangan yang patah barusan telah menghabiskan banyak asalnya, melihat pelindung api surgawi ini sekarang, meskipun Heimu memiliki kemarahan di hatinya, dia tidak berani gegabah. Lagi pula, reputasi api aneh itu tidak salah, bahkan monster tua dari 10.000 tahun yang lalu masih takut padanya. Segera, cakar Heimu yang telah digenggam dengan keras ditarik dalam sekejap, dan kemudian telapak tangannya didorong ke dalam kehampaan di depannya, dan dengan tarikan keras, sebagian besar akar anggur hijau tua tiba-tiba ditarik olehnya, keluar. Pergilah. Dengan perintah, Heimu melambaikan akar anggur dengan keras dengan satu tangan. Dan ekspresi kejam muncul di wajahnya lagi, dan kemudian ketika akar anggur hendak bertabrakan dengan bola api, dengan pikiran, akar anggur berwarna hijau tua tiba-tiba memancarkan semburan cahaya hijau yang menyilaukan,
Dan kemudian, bagian akar anggur hijau tua itu meledak dengan keras, dan badai semangat juang yang dahsyat tersapu seketika, dan kekuatan di atas bola api juga di bawah ledakan itu diblokir secara paksa. Huff. Bagaimana dengan perlindungan tubuh api yang berbeda? Selama api aneh merusak, kamu akan tetap menjadi jiwa yang mati di bawah cakar dewa ini. Minum. Dengan teriakan keras, sosok Heimu tiba-tiba melintas, muncul kembali di bawah tubuh Xiaoyan yang terus-menerus jatuh, dan meledak dengan pukulan keras, meledakkan tubuh Xiaoyan yang jatuh ke udara lagi dengan keras. Segera setelah itu, sosok Heimu muncul tepat di atas tubuh Xiaoyan, cakarnya ditusuk dengan keras, dan satu cakar menusuk dengan keras di dada Xiaoyan. Dentang. Tapi yang menyambutnya adalah dentang tajam dan percikan cemerlang. Kekuatan besar melonjak, tubuh Xiaoyan jatuh lagi dengan keras, sementara cakar Heimu tertancap di kehampaan, dan sepasang mata suram penuh dengan keheranan yang mendalam. Dengan kekuatannya, cakar yang dapat menembus kekosongan sesuka hati, tetapi bahkan tidak dapat menembus permukaan tubuh Xiaoyan, ini benar-benar mengejutkan lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini. Tetapi pada saat berikutnya, murid Heimu menyusut lagi, pada saat itu, dia tampaknya dengan jelas melihat bahwa ada lapisan sisik di permukaan tubuh Xiaoyan, dan pukulannya yang mengesankan seperti pelangi, terhalang oleh sisik. Itu. Samar-samar, Heimu merasa sisik di permukaan tubuh Xiaoyan sepertinya terlihat di suatu tempat. Namun, pada saat berikutnya, Heimu, yang belum pulih sepenuhnya, tiba-tiba jatuh tak terkendali, sebuah kekuatan besar, dipancarkan dari pergelangan tangannya, mengendalikan tubuhnya dan jatuh. Aku harus mengakui bahwa betapapun lemahnya orang kuat kuno itu, dia masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tapi, dibandingkan denganku secara fisik, kamu tidak memenuhi syarat. Tiba-tiba, suara yang sedikit lelah dan dingin terbang ke telinga Heimu dengan ringan dan ringan. Heimu segera bangun, pemilik suara ini adalah Xiaoyan. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa bocah manusia ini, yang menderita karena telapak tangannya yang hancur secara paksa, masih memiliki kekuatan untuk melakukan backhand pada saat ini. Seorang junior dengan kekuatan ini benar-benar menakutkan. Namun, tanpa menunggu hati Heimu memiliki pikiran lagi, angin kencang dari kekuatan yang mendominasi tiba-tiba menerpa wajahnya, bahkan dengan hati Heimu, dia tidak bisa menghindari kejadian singkat ini. Oleh karena itu, meskipun dia merasakan kekuatan angin kencang yang mendominasi dan kejam, Heimu pada akhirnya tidak bisa mengelak. Dan baru setelah pukulan itu datang, Heimu dapat melihat dengan jelas bahwa pukulan ini adalah pukulan berat dari Xiaoyan. Retakan, terdengar suara tulang patah, dan wajah Kuroki seketika berubah. Dalam kehampaan, Xiaoyan, yang berlumuran darah, mencubit leher Heimu dengan keras dengan satu tangan, dan menggantungnya di kehampaan seperti bebek. Kekuatan yang berlebihan membuat wajah Heimu yang semula gelap memerah pada saat ini, dan sepasang bola mata bayangan terpaksa menonjol keluar, hampir jatuh. Keterampilan bertarung tingkat niat memang sangat kuat, tapi sayangnya, saat ini kamu tidak cukup untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Jika kamu hanya memiliki ini, maka menurutku, kamu kalah hari ini. Dengan ringan memuntahkan seteguk air liur penuh bau amis dan manis, Xiaoyan membelai dadanya dengan tangan yang lain. Otot-otot di sudut mulutnya berkedut dari waktu ke waktu, dan berkata dengan nada serius. Pada saat ini, Xiaoyan juga harus mengakui bahwa kengerian patah hati Palem benar-benar layak menjadi keterampilan bertarung kelas pikiran. Dengan kekuatan tubuh dan jiwanya saat ini saja, sangat sulit untuk melawan kekuatan yang menakutkan itu. Dengan tubuh Xiaoyan saat ini, setelah kekuatan patah hati Palem meletus, hati Xiaoyan mengejutkan membuka celah yang sangat dalam. Jika bukan karena perlindungan darah kaisar dan api aneh di tubuhnya, akan sulit bagi Xiaoyan untuk berdiri saat ini. Tentu saja, tidak hanya itu, Heartbreaking Palm, sebagai keterampilan bertarung tingkat pikiran, tidak hanya melukai tubuh, jiwa Xiaoyan juga terguncang di bawah telapak tangan itu, dan sumber jiwanya hampir rusak. Jika bukan karena kekuatan jiwa Xiaoyan tidak melangkah ke peringkat kedua alkemis, Xiaoyan akan terluka parah hanya dengan gerakan ini. Sejauh ini, kengerian dari skill bertarung level Italia bisa dilihat. Dan yang paling penting adalah bahwa kekuatan Heimu hari ini kurang dari 1/10.000 dari dia dulu, dan jika dia hampir tidak dapat menggunakannya,
dia telah membayar harganya, untuk dapat meletus seperti itu, kekuatan yang bahkan membuat Xiao Yan merasa berdebar-debar, kekuatan telapak patah hati ini bahkan lebih terbukti dengan sendirinya. Hari ini, Xiao Yan yang mengandalkan kekuatan tubuh dan jiwanya untuk hampir tidak melawan telapak tangan yang menakutkan ini, tetapi jika itu adalah setengah kaisar biasa lainnya, apalagi setengah kaisar bintang 3, saya khawatir itu akan terjadi, setengah kaisar bintang 5, tidak mungkin menanggungnya. Sekali lagi dia menghela nafas rendah di dalam hatinya karena kengerian telapak tangan yang patah. Xiao Yan menatap Hei Mu, tetapi matanya menjadi semakin dingin, telapak tangan di dadanya tiba-tiba terkepal, dan api aneh meledak dari pori-pori di atasnya menyembur keluar menutupi seluruh telapak tangan. Segera, Xiao Yan menyeret Hei Mu, yang seperti ayam mati, ke depan tubuhnya, mendekatkan mulutnya ke telinga yang lain, dan perlahan-lahan mengeluarkan suara berat di mulutnya. Aku menikmati pertarungan tadi. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa jauh tubuhmu bisa dibandingkan denganku, yang begitu rapuh di matamu. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yan meninju dada Hei Mu dengan keras dengan pukulan yang mengesankan. Kekuatan menakutkan yang mendominasi membuat dada kurus Hei Mu tenggelam dalam. Dari luar, terlihat seperti balon layu, yang terlihat cukup menakutkan. Retakan, suara renyah menyebar dengan tenang, dan tulang rusuk di dada Hei Mu semuanya hancur oleh suara ini, dan jubah di bagian belakang, yang masih utuh, sepertinya robek oleh semacam kekuatan besar. Di atas kepalan tangan, energi gelap yang sangat kuat dan menakutkan meraung seperti letusan gunung berapi, dan semuanya mengalir ke tubuh Hei Mu, dan suara ledakan tumpul terus keluar dari tubuh Hei Mu. Menerima pukulan yang mengerikan, bahkan Hei Mu tidak tahan. Saat darah di tubuhnya bergolak hebat, darah segar terus mengalir keluar dari mulutnya, mengalir di bibirnya yang kering dan tipis. Tapi ketika darah merah cerah hendak menetes ke punggung tangan Xiao Yan, itu langsung terbakar menjadi kehampaan oleh api tak terlihat di tengah semburan desisan. Sebuah pukulan jatuh, tetapi ekspresi Xiao Yan menjadi semakin dingin. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangan yang menahan Hei Mu ke atas dengan paksa, dan tubuh berototnya tiba-tiba berbalik. Suhu tinggi menyebar, dan kehampaan di sekitarnya seperti es dan salju yang mencair, menyebar riak seperti ombak. Saat berikutnya, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan, dan balas dendam yang tebal di tubuhnya dengan cepat berkumpul di kaki kanannya, api aneh yang berkobar, didukung oleh balas dendam, bahkan lebih menyilaukan seperti bintang jatuh tak tertandingi. 8 tiang runtuh. Matanya keluar, dan Xiao Yan berteriak keras di dalam hatinya. Pada saat yang sama, kaki kanan yang terbungkus api aneh yang menakutkan tiba-tiba keluar. Hembusan angin yang tersisa seperti pisau, merobek kehampaan dalam sekejap. Kecepatan yang menakutkan berubah menjadi semburan ledakan sonik yang menusuk di kehampaan, dan cambuk yang menakutkan menendang dalam warna hitam saat berikutnya tubuhmu terbang, dengan hembusan energi yang mengerikan, menghantam dada keriput Hei Mu dengan keras. Ledakan. Ada suara dentuman yang menggelegar bercampur dengan suara tulang yang patah, dan pada saat yang sama, lingkaran gelombang api yang indah menyebar secara vertikal di sekitar tempat pengeboman sebagai pusatnya. Tapi sebelum gelombang api menghilang sepenuhnya, mata Xiao Yan berubah menjadi ganas, dia membuka mulutnya dan berteriak keras, berkata, "Meletus." Ledakan. Setelah minum dengan keras, ledakan terang tiba-tiba keluar dari tubuh Hei Mu, dan darah merah menyembur keluar dari seluruh bagian tubuh Hei Mu, dan tubuhnya seperti bintang jatuh bersamaan dengan ledakan yang keluar, terbang ke belakang. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami sangat jelas di dalam hatinya bahwa pukulan kuatnya, yang tampaknya cukup untuk melukai seorang setengah kaisar bintang 1, sebenarnya tidak lebih dari itu untuk seorang pria dengan kekuatan Hei Mu. Tinju Xiao Yan dapat melukai tubuh, tetapi tidak dapat melukai asalnya. Selama itu dapat menjaga asalnya tetap utuh, tidak ada gunanya Xiao Yan membuang lebih banyak energi. Dan yang terpenting adalah tubuh ini tidak milik tubuh Kuroki. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengakhiri pertarungan tanpa akhir ini sekarang, Anda hanya dapat melakukan pertarungan terakhir, dan hasilnya akan ditentukan dalam satu ronde. Melihat bahwa Hei Mu tertiup sampai ujung pandangannya, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya, tapi dia masih tidak berani untuk santai dengan mudah, sosoknya juga mundur dengan keras, dan dia membuka mulutnya lagi di dalam hatinya. "Gulao, kuharap kamu bisa membantuku lagi." Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Xiao Yan tersulut dengan api putih yang mengamuk, dan tulang-tulangnya terasa dingin.
Munculnya api dingin roh tulang menyebabkan ruang ini menjadi terdistorsi pada saat ini, dan ruang kosong itu seperti lumpur, yang tampak sangat kental. Udara yang sudah tipis membuat napas Xiaoyan semakin sulit saat ini. Jika dia tidak cukup kuat untuk membiarkannya bernafas secara internal, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai saat terakhir. Dengan munculnya Bone Spirit Leng Huo, Xiaoyan juga memiliki pemikiran, dan api aneh di tubuhnya dengan cepat menyembur keluar. Kali ini barisannya tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat dari pertempuran sebelumnya dengan Kaisar Setengah Bintang 8. 5 api teratas yang berbeda kecuali untuk Void Swallowing Flame semuanya hadir. Kelompok warna berbeda dari asal api yang berbeda mekar seperti bunga, tapi tidak ada yang akan meremehkan kekuatan yang terkandung dalam bunga teror itu. Setelah mengorbankan 4 api aneh yang mengamuk ini, ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih serius. 5 api berbeda teratas dalam daftar api yang berbeda. Ketika api berbeda yang dikendalikan olehnya ini menyatu, tentu saja tidak akan ada masalah besar, paling banyak itu hanya membuang-buang diri. Tetapi roh tulang yang dipinjam adalah api dingin, tapi bantuan luar negeri yang nyata. Belum lagi penolakan api dingin roh tulang, bahkan api anehnya sendiri tidak akan mentolerir keberadaan api dingin roh tulang. Meskipun ada keberadaan Gulao, penolakan Bone Spirit Leng Huo terhadap Xiaoyan secara alami dapat diabaikan, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan Bone Spirit Leng Huo ini juga ditempatkan di sini. Bahkan lebih tidak mungkin untuk bekerja sama dengan patuh antara Leng Huo dan Xiao api berbeda Yan, yang merupakan kesulitan besar lainnya untuk Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening. Kali ini, fusi itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, tapi itu sedikit lebih sulit. Namun, tanpa membiarkan Xiaoyan berpikir, di ujung kehampaan di kejauhan, sosok Heimu muncul kembali, seperti yang diharapkan Xiaoyan, 2 pemboman kekerasan sebelumnya benar-benar tidak dapat melukai Heimu He. Melihat adegan ini, alis berkerut Xiaoyan berubah menjadi bola, dan jantungnya berdetak kencang, langkah kaki Xiaoyan bergerak, dan Heaven's End Step dilemparkan seketika, dan sosoknya tenggelam dalam kehampaan, bergerak. Ruang itu meledak, dan tubuh berlumuran darah Heimu muncul di tempat Xiaoyan baru saja berdiri. Sedikit mengernyit, kecepatan Xiaoyan benar-benar di luar dugaan. Jie, anak ini benar-benar luar biasa. Bukan saja kekuatannya tidak lemah, tapi kecepatan kaburnya juga luar biasa. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, metode Xiaoyan benar-benar tidak lemah, hanya keterampilan bertarung ini saja, bahkan dengan pengalaman Heimu, dia tidak bisa menahan nafas untuk itu. Tapi di saat berikutnya, Heimu tertawa aneh lagi, menggerakkan tubuhnya, dan meraih tempat tertentu dengan cakarnya. Ledakan. Dengan bang, Heimu mengerutkan kening lagi, di bawah telapak tangan, hanya ada sepotong jubah robek, tapi sosok Xiaoyan tidak terlihat sama sekali. Jie, anak yang beruntung, aku ingin melihat berapa kali kamu bisa bersembunyi. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Heimu melintas lagi dan menghilang ke dalam kehampaan seketika. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kehampaan 100 mil jauhnya, ruang kosong itu tiba-tiba meledak, dan cakar kurus tiba-tiba menonjol dari kehampaan, dan menghancurkannya, kosong di bawah cakar. Ledakan. Namun sayang, hasilnya masih belum seideal yang diharapkan, yang tertangkap di telapak tangan lebar itu masih berupa sehelai jubah yang meledak. Dengan mendengus dingin, saat ini Heimu tidak berani mendorongnya lebih jauh. Kecepatan Xiaoyan tidak sia-sia, jika dia ingin menangkapnya, dia benar-benar harus menunjukkan kekuatan. Dengan pikiran, sosok Heimu berkedip lagi, pada saat yang sama, cakarnya yang layu digenggam dengan kuat di suatu tempat di kehampaan, dan ruang kosong itu segera ditahan, dan semua yang ada di dalamnya diblokir. Mari kita lihat di mana kamu melarikan diri kali ini. Suara teriakan marah tiba-tiba jatuh, dan cakar kayu hitam dimasukkan ke dalam kehampaan, dan cengkeraman yang kuat. Kali ini, darah yang diharapkan masih belum muncul, sebaliknya, ekspresi Heimu tiba-tiba berubah di wajah layu itu, dan cakar yang dimasukkan ke dalam kehampaan dengan cepat ditarik keluar. Setelah cakar dicabut, di atasnya, lapisan kristal es padat membungkus seluruh cakar seperti sebuah karya seni, tetapi melihat cakar di dalamnya, rasanya seperti dipanggang oleh api, hitam hangus, ledakan. Menahan rasa sakit yang membakar parah yang menembus seluruh telapak tangannya, Heimu mengatupkan giginya erat-erat, jantungnya meluap karena amarah, cakar yang tersegel di dalam es tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan keras, es panas yang terbungkus di atas seluruh telapak tangan pecah,
memperlihatkan telapak tangan hitam. Es padat pecah, tetapi suhu tinggi yang menakutkan dari api dingin roh tulang masih membuat seluruh telapak tangan Heimu bergetar hebat. Di bawah kulit hitam hangus, sumsum tulang yang dibungkus daging dan darah semuanya hitam hangus. Kengerian api dingin roh tulang bisa dilihat. Bajingan, Bone Spirit Leng Huo, dan hal ini lagi, siapa anak ini? Jelas, api aneh lainnya padanya tidak lebih dari sinar asal, tapi Bone Spirit Leng Huo ini, mengapa dia begitu kejam? Sementara Heimu mengedarkan energi pertempuran di tubuhnya dengan kecepatan tinggi untuk menekan erosi api dingin roh tulang yang terus berlanjut di lengannya, dia juga merasakan rasa kesungguhan di hatinya pada saat yang bersamaan. Jika di masa lalu, ketika Xiao Yan tidak menggunakan api dingin roh tulang, Heimu benar-benar yakin untuk menekannya secara paksa dengan metode yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun terakhir, tidak akan sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan. Tapi kesulitannya adalah dia selalu sangat takut dengan dinginnya roh tulang di tubuh Xiao Yan. Dinginnya roh tulang ini akan selalu memberinya aura yang sangat berbahaya. Meskipun dia tidak tahu kenapa, tapi dia intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah sebelum melihat kartu truf asli Xiao Yan. Namun, Heimu bukanlah tipe orang yang bisa duduk dan menunggu kematian. Dia telah hidup selama ribuan tahun, dan kesombongan di dalam hatinya secara alami cukup tinggi. Baginya, Xiao Yan adalah angka ganjil di antara yang lainnya, generasi yang lebih muda. Namun meski begitu, ancaman terhadapnya masih dapat diabaikan. Metodenya tidak sebanding dengan anak manusia di depannya. Meski kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, mentalitas yang kuat tidak seperti ini apa. Kemarahan melonjak di dalam hatinya, dan Heimu segera mendengus dingin, telapak tangannya yang layu tiba-tiba meluncur melintasi ruang di depannya, dan ruang kosong itu tiba-tiba terkoyak oleh tangannya yang tampaknya biasa, Xiao-Xiao di dalamnya yang juga muncul di depan Kuroki. Sekilas, semangat tulang dan dinginnya Xiao Yan menyebabkan mata Heimu kembali fokus, dan otot-otot di sudut matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Tapi pada saat berikutnya, matanya berbalik dan menetap di antara telapak tangan Xiao Yan. Di sana, api yang dilukis dengan 5 warna yang sangat berbeda bertabrakan satu sama lain, dan sedikit gesekan seperti guntur dan kilat, bertabrakan dengan semburan kembang api yang indah. Tapi percikan api yang tampaknya dihiasi dengan titik-titik bintang memaksa kekosongan di luar telapak tangan Xiao Yan terkoyak. Melihat pemandangan ini, Heimu terkejut sesaat, dan kemudian, rasa dingin yang dalam menyebar dari lubuk hatinya seperti rumput liar. Di telapak tangan Xiao Yan, dia akhirnya merasakan aura yang dia tunggu-tunggu selama ini. Aura itu adalah kekuatan menakutkan yang membuatnya merasakan ketakutan yang melekat di hatinya. Dan ketika dia melihat api dengan warna berbeda itu dengan jelas, sebuah batu mengaduk ribuan lapisan gelombang di dalam hatinya, kelima api itu adalah 5 api yang sangat berbeda. Melihat tindakan Xiao Yan saat ini, jelas bahwa dia bermaksud untuk menggabungkan kelima api yang berbeda menjadi satu. Ini, bagaimana mungkin? Apakah dia gila? Sekalipun kekuatan asli yang dimiliki oleh 5 api berbeda ini jauh lebih rendah dari tubuh utama, namun demikian, api yang berbeda adalah api yang berbeda, keberadaan paling menakutkan di dunia yang tidak dapat digoyahkan oleh dunia. Api yang berbeda, individu mereka sangat arogan, meskipun mereka semua berkobar satu sama lain, mereka tidak cocok satu sama lain, dan tidak ada yang bisa mentolerir satu sama lain. Ada begitu banyak jenis api berbeda di tubuh Xiao Yan, yang merupakan alternatif yang bagus untuk Heimu melihat perilaku Xiao Yan sekarang, bahkan jika dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, itu sama saja mengejutkan. Tapi dalam sekejap, dia sadar, tidak peduli apakah keterampilan bertarung yang digunakan Xiao Yan saat ini nyata atau tidak, tidak peduli apakah dia bisa menggunakannya dengan sukses, tapi bagaimanapun juga, kekuatan mengamuk di telapak tangannya sedang terjadi, ditangkap olehnya sekaligus apakah perjodohan itu berhasil atau tidak, itu adalah ancaman besar baginya. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, Xiao Yan harus dihentikan untuk melanjutkan. Segera setelah dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di wajah Heimu yang bermartabat, dan dengan pikiran, topan di tubuhnya, topan biru hijau asli juga telah berubah menjadi sepotong air di bawah kendali Heimu, hijau tua. Tetapi pada saat ini, dengan perputaran pikiran Heimu, semua energi pertarungan yang tersisa di dalamnya mengalir ke meridian lebar di tubuh Heimu,
dan kemudian mengalir keluar dari tubuh di sepanjang meridian, di permukaan tubuh Heimu, memadatkan warna hijau tua baju besi dendam. Selama api dingin roh tulang di tubuh Xiaoyan masih ada, itu akan menjadi ancaman yang sulit bagi Heimu, oleh karena itu, untuk menghentikan api kekerasan yang tampaknya berbahaya namun stabil di telapak tangan Xiaoyan saat ini, dia juga benar-benar menghabiskan uang. Namun, setelah melakukan semua ini, Heimu tampak gelisah lagi. Telapak tangannya yang terbakar dan berdarah keluar dari udara tipis, dan sebuah botol batu giok muncul di telapak tangan Heimu. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan Heimu tiba-tiba mengepal, dan botol batu giok di telapak tangannya pecah. Segera, massa cairan misterius hitam legam kental menempel di telapak tangan Heimu, menyebar dengan cepat, menutupi seluruh itu. Semua lengan terbungkus itu, diikuti oleh seluruh tubuh. Merasakan kesejukan yang datang dari telapak tangan yang terus-menerus dihanguskan oleh api aneh, Heimu pun menghela nafas panjang, lalu menatap Xiaoyan dengan tatapan seperti pisau. "Bocah bajingan, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak api aneh di tubuhmu, tapi karena kamu sangat suka bermain api, maka aku akan membiarkanmu bermain api dan membakar dirimu sendiri." Sebelum dia selesai berbicara, sosok Heimu menghilang seketika, dan cakarnya yang tertutup lendir hitam mencengkeram perut Xiaoyan. Heimu, yang berada di bawah kekuatan penuh, meskipun Xiaoyan mendapat bantuan keterampilan tempur fisik Tian Juebu, masih terlalu jauh di belakang. Begitu sosok Xiaoyan melintas, cakar Heimu segera maju, meraih perut Xiaoyan dengan satu cakar. Meskipun dia lolos dari sebagian besar, api aneh yang melindungi tubuhnya dipisahkan secara paksa, dan cakar hitamnya yang mengkilap dengan kejam merobek pinggang Xiaoyan. Ledakan sonik yang menusuk terdengar, dan api putih secara paksa dipisahkan dari pinggang Xiaoyan, memperlihatkan sisik ungu emas di bawahnya. Tetapi pada saat ini, di atasnya, 5 tanda cakar hitam seperti tinta, bersama dengan noda darah ringan, muncul di pinggang Xiaoyan. Di sekitar goresan, sisik ungu keemasan juga sedikit terkikis oleh lendir hitam pekat yang menutupinya. Jelas, lendir hitam pekat itu pasti sangat beracun. Tapi untungnya, Xiaoyan, yang memiliki perlindungan api dingin roh tulang, benar-benar kebal terhadap racun yang mengerikan ini. Tentu saja, di sisi lain, Xiaoyan tidak berani meremehkan hal ini, mampu secara paksa memisahkan roh tulang dari api dingin, ini saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menghadapinya dengan serius. Saat berikutnya, dengan kepergian cepat cakar Heimu, api putih aneh itu juga melesat ke depan dalam sekejap, dan setelah suara kicau kecil, nafas abu-abu dan hitam terbang keluar dari api aneh itu. Melihat Heimu lagi, cakar yang ditutupi dengan racun hitam pekat baru saja dicabut, tetapi roh tulang Leng Huo putih gelap tanpa henti menerkamnya. Api aneh yang baru saja menempel di cakarnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan suara mendesis seperti minyak goreng terdengar tanpa henti. "Bajingan, keluar!" Api aneh yang berkobar sepertinya membuat Heimu di bawahnya sangat menyakitkan. Dengan raungan, energi pertempuran di tubuhnya menyembur keluar, dan kemudian Heimu bergetar hebat, dan energi pertempuran yang baru saja menyembur keluar dari tubuhnya tiba-tiba meledak, mengguncang tulang-tulangnya. Leng Huo benar-benar terhalau, dan kemudian dia menatap Xiaoyan lagi dengan rasa takut yang masih ada. Pada saat ini, Xiaoyan memanfaatkan celah ketika Heimu terjerat oleh api dingin roh tulang, menggunakan Tian Juebu dengan seluruh kekuatannya, dan sosoknya telah mundur ribuan mil. Dan 5 kelompok api aneh dengan warna berbeda di telapak tangannya, pada saat ini, api menyala pada mereka akhirnya menyatu perlahan di bawah kendali Xiaoyan. Melihat ini, Heimu bahkan lebih terkejut, tapi kemudian dia mengeluarkan raungan penuh niat membunuh. Sosoknya melintas lagi, dan dia berjalan melintasi kehampaan ribuan mil dalam sekejap. Heimu mengeluarkan teriakan serak dari tenggorokannya, membengkokkan cakarnya, dan energi pertempuran di tubuhnya berkumpul di cakarnya, dan warna darah di wajahnya juga dengan cepat memudar. Saat ini jelas, pukulan berikutnya pasti tidak akan lebih lemah dari patah hati palem itu. Cakar langit. Dengan teriakan, cakar Heimu sudah mencengkeram Xiaoyan dari udara tipis. Saat berikutnya, kehampaan dalam radius ribuan mil tiba-tiba meledak, dan cakar ketiadaan yang tak terlihat muncul di seluruh kehampaan, dan ketika cakar itu jatuh, ia mencengkeram Xiaoyan dengan ganas. Pada saat ini, kehampaan ilusi awalnya lebih tajam dari ujung pedang, hanya dalam beberapa saat, Xiaoyan benar-benar terhalang, dan dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kesempatan untuk mundur. Jie, mati, mati.
Lagi pula, kamu hanyalah anak manusia. Bagaimana kekuatanmu bisa bersaing dengan dewa ini? Bahkan jika kamu memiliki perlindungan tubuh api yang berbeda, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dewa ini akan memiliki tidak ada hubungannya denganmu? Melihat Xiao Yan diblokir oleh cakar surgawi, Heimu juga menyeringai senyum dingin yang haus darah dari sudut mulut merahnya, dan cahaya merah di matanya keluar seperti pelangi. Menatap Xiao Yan, dia menjadi semakin bersemangat. Ketika dia bangun, seolah-olah dia telah melihat kematian tragis Xiao Yan. Sepasang mata menyala indah Xiao Yan menatap tajam ke arah cakar Ling Tian yang mendekat. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dia yakin jika dia disentuh oleh mereka, aku takut tubuh ini, yang telah diolah begitu keras, akan benar-benar dihapuskan. Tidak hanya itu, aku juga akan terluka parah. Saat itu aku takut hanya bisa dibantai oleh Heimu. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat cemas, dan perpaduan dari 5 api yang berbeda di telapak tangannya juga diam-diam dipercepat tanpa terlihat. Tapi bagaimana mungkin Xiao Yan saat ini menjadi anak yang masih muda saat itu? Meskipun situasi saat ini sangat mendesak, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa semakin dia datang ke momen seperti ini, semakin dia harus tenang. Jika benar-benar karena kengerian kekuatan cakar surgawi sehingga pikirannya tidak stabil, maka dia juga akan mati di bawah serangan balik dari kerusuhan api yang aneh. Oleh karena itu, alih-alih mengkhawatirkan cakar Ling Tian di depannya, dia mungkin juga mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api aneh di telapak tangan fusinya dengan sepenuh hati. Mungkin masih ada kesempatan, jika tidak, hari ini pasti akan mati tanpa tempat mati. Oleh karena itu, hari ini, ia harus berhasil berintegrasi. Keberhasilan atau kegagalan ada di tangan Anda. Mata Xiao Yan terpaku pada 5 api aneh di antara tangannya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu seperti badai dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang tak terlihat dengan cepat membungkus 5 api aneh, menjaga keseimbangan satu sama lain dengan seluruh kekuatan mereka. Mungkin justru karena momen kritis inilah kekuatan jiwa Xiao Yan sedikit meningkat, yang memungkinkannya untuk lebih memahami keseimbangan antara 5 api yang berbeda. Perpaduan dari 5 api yang berbeda secara alami menghabiskan banyak energi pertarungan. Belum lagi Xiao Yan harus berkonsentrasi untuk mengendalikan api dingin dari roh tulang, dan konsumsi energi pertarungan bahkan lebih menakutkan. Hanya dalam beberapa napas, Xiao Yan merasa bahwa semua energi pertempuran di tubuhnya telah habis, dan rasa kelelahan dari jiwa menyapu seluruh tubuhnya. Namun, dia tahu bahwa saat ini, dia tidak boleh santai sedikit pun. Api yang berbeda, gabungkan untukku. Xiao Yan menggigit giginya dengan keras di ujung lidahnya. Rasa sakit yang parah menyebabkan Xiao Yan segera mendapatkan kembali kewarasannya, lalu dia mengatupkan giginya dengan erat, dan otot-otot di seluruh wajahnya menegang saat ini. Setelah itu, Xiao Yan mengeluarkan teriakan rendah dan ganas dari tenggorokannya, seperti raungan binatang buas. Pada saat ini, ada sedikit keganasan di wajahnya yang kaku, dan begitu teriakan itu jatuh, dia bertepuk tangan, tiba-tiba. Selama semburan api, sisik naga ungu emas di telapak tangan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkoyak, dan darah melingkar dan mengalir di lengan Xiao Yan seperti ular kecil, dan ada darah ungu emas yang dangkal di dalamnya, juga setelah beredar selama seminggu, diam-diam menyatu dengan pelukan Xiao Yan. Saat berikutnya, setelah cahaya api menghilang, perasaan aneh tiba-tiba bergoyang di hati Xiao Yan, dan perasaan aneh samar terus-menerus melekat di hati Xiao Yan, seperti naga bertanduk di kolam, sepertinya tidak ada, berkedip. Dan di depan Xiao Yan, pada saat ini, teratai api 5 warna yang sangat indah perlahan muncul, dan teratai api 5 warna perlahan berputar, tetapi saat teratai api berputar, ruang setinggi 1000 kaki di sekitarnya terus-menerus robek, terpisah. Hollow, gelap. Pada saat yang sama, suhu tinggi yang menakutkan memenuhi seluruh ruang misterius, dan kehampaan tak berujung benar-benar terdistorsi pada saat ini, seperti akhir dunia. Melihat teratai api 5 warna yang muncul di depan Xiao Yan, dan wajah Heimu tidak jauh dari sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan keras, dan rasa takut muncul dari lubuk hatinya seperti air pasang. Melirik menghina ekspresi ketakutan Heimu, wajah pucat Xiao Yan akhirnya menunjukkan senyum lega, dan kemudian dia mendorong telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga, dan pada saat yang sama berteriak dengan sekuat tenaga. Buddha, kemarahan, api, teratai. Teratai api 5 warna yang cantik itu seperti kerajinan tangan yang sangat indah, dan penampilannya yang indah memabukkan. Tetapi pada saat ini, ketika teratai api, yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan,
Terbang keluar, orang-orang di ruang ini kekosongan tak berujung tiba-tiba bergetar. Kehampaan inci demi inci, seperti sepotong tangga langit, mengikuti arah teratai api, terus runtuh, satu lapisan demi satu. Dan di sisi yang berlawanan, itu juga penuh dengan cakar yang mencengkeram, juga menelan seluruh kehampaan. Kehampaan yang gelap dan dalam terus dikompresi dan dipadatkan, dan terlihat lengket, berubah menjadi cakar raksasa seperti cakar binatang, merobeknya, hampa, dia mencakar teratai murka Buddha dari jauh. Teratai api, yang hanya terlihat seukuran wastafel di luar, seperti setitik debu kecil dibandingkan dengan cakar raksasa yang hampir menelan seluruh kekosongan, ada ilusi yang benar-benar tak tertandingi. Xiao Yan juga tidak punya pilihan selain menanggung angin kencang yang menakutkan yang datang. Wajahnya yang pucat terdistorsi oleh angin yang menderu-deru saat ini, anginnya begitu kencang sehingga semakin sulit baginya untuk bernapas. Pada saat ini, dia sangat kekurangan energi pertarungan di tubuhnya, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengabaikan angin kencang yang menakutkan. Jika itu normal, angin kencang semacam ini akan sulit untuk mendekati jarak 100 kaki. Tentu saja, secara umum kayu hitam saat ini tidak jauh lebih baik dibandingkan. Sebagian besar lapisan lendir gelap di permukaan tubuh sudah menghilang, dan momentum seluruh tubuh juga lamban, tubuhnya bergetar sedikit tak terkendali. Kunci kemenangan pertempuran ini terletak pada Buddha Surat Fire Lotus dan Sky Claw yang akan bertemu saat ini. Xiao Yan menahan rasa hampa dan ketidakberdayaan yang datang dari tubuhnya, dan menguatkan tubuhnya yang akan jatuh, matanya yang hitam pekat tertuju pada teratai api yang berputar perlahan. Saat tenggorokan kering bergulung kencang, detak jantung Xiao Yan juga meningkat pesat saat ini. Pada saat ini, bahkan dengan hatinya, dia merasa sangat gugup dengan situasi pertempuran saat ini. Dia secara alami mengetahui kekuatan teratai api murka Buddha, belum lagi bahwa kali ini teratai api murka Buddha adalah kekuatan paling kejam yang pernah dia tunjukkan, kekuatannya secara alami tidak diragukan lagi. Namun, cakar pencengkeram langit Heimu juga merupakan keterampilan bertarung tingkat Italia yang perkasa. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, tetapi keterampilan bertarung tingkat Italia adalah keterampilan bertarung tingkat Italia, dan kekuatan pencegahnya sendiri terletak di sana. Xiao Yan sangat khawatir di dalam hatinya saat dia melawan dengan Buddha Surat and Fire Lotus. Di sisi lain, hati Heimu tidak kalah tegangnya dengan hati Xiao Yan. Teratai api murka Buddha menggabungkan kekuatan kekerasan dari 5 api yang berbeda, dan kekuatan penghancur semacam itu, meskipun mereka berjauhan, masih membuatnya merasakan hal yang sama. Palpitasi. Meskipun cakar langitnya adalah keterampilan bertarung tingkat Yi yang agung, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya saat ini tidak sebaik dulu. Bagaimana dia bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan bertarung tingkat Yi? Sudah bagus untuk dapat menyamakan teratai api ini, tidak mungkin membunuh Xiao Yan. Dan saat dia berdebar-debar, hati Heimu juga terguncang olehnya. Keterampilan bertarung yang menakutkan semacam ini mungkin tidak ada bandingannya dengan keterampilan bertarung tingkat manusia biasa. Dengan cara ini, teratai api ini, bukankah itu yang paling mereka adalah semua keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat manusia? Anak laki-laki setengah kaisar, yang bisa memiliki keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat tinggi, bahkan di zaman kuno, tidak banyak kekuatan yang bisa memiliki kekayaan seperti ini. Siapa di belakang anak laki-laki ini? Pada saat ini, Heimu tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup lagi, dan jauh di lubuk hatinya dia sedikit ragu. Tidak apa-apa jika Xiao Yan hanya seorang kultivator biasa, tetapi jika ada kekuatan di belakangnya, itu pasti orang yang menakutkan yang harus dia jauhi. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, pada saat Xiao Yan meninggal, si pembunuh akan dapat menentukan Heimu, dan pada saat itu, dia mungkin akan dikutuk. Tapi setelah dipikir-pikir, aku sudah bergerak. Bahkan jika aku membiarkan Xiao Yan pergi saat ini, tidak akan ada hasil yang baik. Lebih baik tidak melakukannya sepanjang waktu. Bagaimanapun, membunuh atau tidak membunuh sama saja, hasil, jadi saya tentu saja tidak bisa membiarkan dia pergi. Lulus. Dengan pemikiran ini, pandangan kejam melintas di mata suram Heimu, dan kemudian dia menatap Xiao Yan, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Saat berikutnya, saat Xiao Yan merasakan ekspresi di mata Heimu, dalam kehampaan, teratai api yang indah itu bertabrakan dengan ganas dengan cakar raksasa menakutkan yang terangkat ke langit. Saat teratai api perlahan berputar, kelopak teratai emas terluar diam-diam terpisah dari tubuhnya, mengambang di sekitar teratai api. Dan lingkaran riak api keemasan juga menyebar, berubah menjadi tirai api,
menutupi satu ruang. Sementara riak menyebar, mereka tiba-tiba diblokir dalam kehampaan 100 mil jauhnya, seperti penghalang tak terlihat, menutupi kehampaan yang ditutupi oleh seluruh tirai api. Di mata Xiao Yan, cakar besar Ling Tian akhirnya ditangkap. Di depannya, teratai api itu seperti setitik debu, dan itu tampak genting. Badai mengerikan yang ditekan itu terkoyak. Tapi dibandingkan dengan imajinasi seperti itu, kekuatan Huolian lebih menonjol. Tirai api diblokir, dan penyebaran api aneh juga menghilang, berubah menjadi untaian api, dan perlahan menghilang dalam kehampaan. Setelah memecahkan tirai api, cakar yang mencengkeram langit tampaknya menjadi semakin arogan. Paksaan yang menakutkan menerobos kehampaan, dan badai ruang perak cerah, seperti ujung pedang yang tajam, ditembakkan dari kedalaman kehampaan, terbang ke segala arah, membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Badai luar angkasa yang begitu dahsyat memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga bintang biasa dan setengah kaisar tidak akan berani mengabaikannya dengan mudah, tetapi melihat saat ini, sebelum badai luar angkasa yang dahsyat merusak, ia akan ditakuti oleh cakar yang mencengkeram, menjadi terak oleh kekuatan. Keagungan langit dan bumi hanyalah tampilan saat ini, dan kengerian dari keterampilan bertarung tingkat pikiran ini juga terlihat jelas. Tentu saja, saat badai antariksa mengamuk, secara alami ada beberapa pancaran energi cerah yang menyapu teratai api. Melihat kekuatan yang menakutkan, sepertinya akan menghancurkan teratai api menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Sebaliknya, teratai api juga lebih kuat. Kelopak teratai yang tersebar di sekitar tubuh perlahan berputar. Kelopak teratai yang tampak tipis seperti bilah tajam di antara putaran. Di bawah putaran lambat, retakan ruang yang hampir tak terlihat muncul. Retakan kecil terjalin tidak teratur, seperti jaring kecil yang sangat padat, tetapi ketajamannya, bahkan Kobelko, yang terkenal di beberapa benua, mungkin seperti balok tahu sebelumnya. Di bawah perisai tak terlihat seperti itu, beberapa badai ruang angkasa yang terang itu secara alami tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, itu hanya tatap muka, yang membuat bahkan 1,5 bintang kaisar harus berhati-hati. Suara renyah seperti pecahan kaca menyebar dengan tenang, disertai dengan penyebaran fluktuasi ruang tak terlihat lainnya, suasana di ruang ini tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat suara itu keluar, kelopak teratai yang melayang di sekitar tubuh Huolian tiba-tiba bergetar hebat, dan gelombang kekuatan nyala api menyapu seperti gelombang. Dalam sekejap, bola api yang menakutkan selebar ratusan kaki berdiri di kehampaan seperti matahari, dan api yang menyilaukan menyembur ke segala arah dan menembus ke kedalaman kehampaan. Api yang menghanguskan mengamuk di kehampaan, dan kehampaan yang hitam pekat dan kosong, di bawah tatapan mata telanjang, seperti segumpal cairan kental, pada pandangan pertama, garis pandang terhalang oleh kehampaan di depannya, dan tidak mungkin untuk melihat ke dalam kehampaan yang lebih dalam, kegelapan tempat itu. Di sisi lain, sementara kelopak teratai berubah, cakar Ling Tian juga menjadi semakin kokoh, dan kabut hitam naik, dan tetangga di kehampaan berubah menjadi garis tajam panah, dengan cahaya dingin yang menusuk, menunjuk langsung di teratai api. Kabut hitam naik, dan hanya dalam beberapa saat, seluruh kekosongan telah diisi dengan panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, panah tak berujung ini seperti ular hitam berbisa, dengan taring tajam. Dia menatap Huolian dengan tidak sabar, seolah-olah dia baru saja menunggu hari yang cerah untuk mengubah pesanan, dan dia akan mencabik-cabik Huolian dalam sekejap. Saat berikutnya, di ruang ini, sekilas, sejumlah besar panah hitam telah sepenuhnya mengelilingi teratai api kebanggaan yang menyilaukan semuanya terkubur. Suara mendesing. Tiba-tiba, panah yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh kehampaan ditembakkan dalam sekejap, menembus kehampaan seperti panah yang terbang dari tali, dan panah tajam membombardir mereka semua dengan angin yang sangat kencang di ruang tak terlihat retakan di sekitar teratai api. Segera, suara yang jernih dan tajam seperti pecahan kaca terus terdengar, dan di atas celah ruang yang tak terlihat, ada lingkaran riak ruang seperti gelombang air, dan bahkan, dalam waktu hanya beberapa tarikan napas, Nayu perisai tak terlihat terdiri dari retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya juga ditinju oleh pemboman terus-menerus, dengan beberapa lubang seukuran kepalan tangan, dan retakan ruang kecil itu juga menjadi semakin besar. Jelas, di bawah serangan yang hampir gila, celah ruang ini sendiri tidak dapat ditolak. Sebentar lagi, semua celah ruang di sekitar tubuh Huolian akan tersebar. Tapi teratai api acuh tak acuh terhadap hal ini. Satu-satunya hal yang berubah adalah beberapa lembar kelopak teratai api yang terlihat setipis kertas di sekelilingnya sudah mulai berputar dengan gila.
Rotasi yang sangat cepat membuat Huolian tampak memiliki cincin api ekstra di sekujur tubuhnya. Kekuatan dan kekerasan dari api yang berbeda membuat ruang di sekelilingnya terkoyak seketika seperti daun yang terjebak dalam badai. Tidak hanya itu, badai api yang mengerikan ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam satu tarikan napas, ia telah meroket hingga ketinggian ratusan kaki, dan teratai api tersembunyi di dalamnya, seolah-olah segala sesuatu itu terjadi di dunia luar saat ini tidak ada hubungannya dengan itu. Dan di dalam ruang ini, ruang kosong itu terkoyak seperti selembar kertas tipis. Semakin banyak kertas tipis yang semakin besar terkoyak tanpa ampun, dan nyala api yang mengerikan terus tumbuh. Xiao Yan dan Hei Mu, yang berada di luar, melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajah mereka juga berbeda. Apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah teratai api murka Buddha yang terkondensasi dari 5 api yang berbeda bisa sangat menakutkan. Hanya menggerakkan tubuhnya dengan santai, dia bisa menyerang cakar langit yang menakutkan itu langsung terkoyak, dan bahkan dia, tuannya, juga sangat terkejut pada saat ini. Dan Hei Mu di sisi lain, pada saat ini, memiliki wajah yang ditutupi dengan rune misterius, dan ekspresinya terlihat lebih menakutkan. Dia akan terbakar, dan dia bernapas dengan berat dan keras melalui hidungnya, membuat orang semakin ketakutan. Penampilan suram seperti itu, seolah-olah seseorang berhutang 100 juta yuan kepadanya, membuat orang merasa gentar di hati mereka. Tetapi pada saat ini, di atas kehampaan, panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah teratai api seperti daun kuning musim gugur yang tersangkut di dalamnya, yang terlihat seperti bencana bagi ikan di kolam, tetapi itu tidak bisa dihindari, memiliki kekuatan yang menakutkan untuk merobek kehampaan. Pada saat ini, dia masih tampak tidak berdaya. Itu hanya sebuah pertemuan, dan di bawah robekan badai api yang mengerikan, dia langsung berubah menjadi ketiadaan. Sesaat kemudian, setelah panah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan semuanya dihancurkan, badai dahsyat tampaknya menghilang lagi setelah hujan, dan kehampaan yang bergolak akhirnya kembali tenang lagi perlahan, dan Xiao Yan dan Hei Mu akhirnya bisa melihat ekspresi masing-masing, wajah orang lain melalui kekosongan lagi. Melihat ekspresi wajah Hei Mu, Xiao Yan tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, siapapun yang ingin menderita kerugian besar setelah menampilkan keterampilan bertarung yang kuat tidak akan memiliki emosi yang baik di hatinya, dan pada saat ini, Hei Mu persis seperti yang ingin dilihat Xiao Yan. Pada saat yang sama ketika Xiao Yan melihatnya, Hei Mu menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang sangat suram. Tatapan marah di matanya sepertinya ingin memakan Xiao Yan dalam satu gigitan, tetapi ekspresi kasar seperti itu akhirnya berubah. Apa datang hanyalah ejekan dari Xiao Yan. Segera, kemarahan di mata Hei Mu melonjak lagi, dan sepasang mata hijau gelap dengan cepat digantikan oleh merah tua yang suram. Kehampaan yang gelap gulita membuat orang tidak dapat melihat badai dahsyat yang diderita di sini beberapa saat yang lalu. Tentu saja, panah hitam legam yang tak terhitung jumlahnya juga tersapu setelah tersebar. Ruang ini kembali ke ketenangan jangka pendek lagi, tapi suasana yang menindas membuat orang merasa lebih berat. Momen ketenangan ini adalah momen terakhir sebelum badai. Ketika ketenangan ini berlalu, kengerian yang sesungguhnya akan datang ke dunia seperti kehancuran langit dan bumi. Pada saat itulah pemenang ditentukan oleh satu serangan. Saat ini semua taruhan dari mereka berdua ada di sini. Dalam kehampaan yang sunyi, Xiao Yan dan Hei Mu saling memandang dari kejauhan. Teratai api yang indah perlahan berputar di kehampaan tepat di depan Xiao Yan, ruang di sekitarnya juga runtuh lagi, dan di depan tubuh Hei Mu, menghadap teratai api, cakar pencengkeram langit yang hampir menutupi seluruh kehampaan, juga mengumpulkan semua momentum saat ini, menunggu saat mereka semua meledak. Saat ini, wajah kedua orang ini menunjukkan ekspresi yang sangat bermartabat, jelas, meski dengan kekuatan mereka berdua, mereka tetap tidak berani menjamin akan menang dalam situasi saat ini. Bakat Xiao Yan memang menakutkan, dan kekuatannya dapat dianggap benar-benar luar biasa di antara rekan-rekannya, tetapi pria di depannya adalah monster kuno yang nyata, dan kekuatan aslinya menakutkan, bahkan di benua ini, tidak lemah. Meskipun kekuatannya saat ini tidak sebaik dulu, unta kurus lebih besar dari kuda menghadapi Hei Mu, dia harus mengerahkan 120.000 poin energi, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati pada saat itu. Saat itu namun, Xiao Yan tidak mau melakukan hal bodoh yang akan membalikkan perahu di selokan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, hati Hei Mu saat ini menjadi lebih tegang.
Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa kekuatan nyata Xiao Yan jauh melebihi kisaran yang diharapkannya. Apa yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini berdasarkan kekuatan Huolian saja, dia sudah bisa menjadi dianggap tak terkalahkan di tingkat setengah kaisar. Setengah kaisar bintang 8 biasa, di bawah teratai api ini, tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup sama sekali, dan bahkan setengah kaisar bintang 9, jika dia menanggung semua kekuatan teratai api ini sendirian, dia mungkin tidak akan mati, dan akan ada menjadi kurang dari setengah kaisar yang tersisa, itu takdir. Tentu saja, karena 9 bintang dan setengah kaisar, menghadapi keterampilan bertarung yang menakutkan, secara alami tidak mungkin untuk hanya duduk dan menunggu kematian. Sekarang Xiao Yan, di depan 9 bintang dan setengah kaisar, belum memiliki kesempatan untuk menampilkan teratai api dalam keadaan lemah. Bagaimana mungkin Xiao Yan memiliki kesempatan untuk menyakitinya? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam kehampaan, kecepatan teratai api yang indah semakin cepat dan semakin cepat. Secara bertahap, bahkan dengan penglihatan Xiao Yan dan Hei Mu, mereka hanya bisa samar-samar melihat garis kecil pada teratai api. Teratai api yang terang, terlihat seperti roda gila saat ini, dari luar sama sekali tidak ada jejak teratai api. Dan hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di bawah ledakan yang begitu cepat, ruang hampa di sekitar Huolian tidak terpengaruh sama sekali, dan tampaknya tenang, tetapi semua ini berada di bawah persepsi Xiao Yan dan Hei Mu. Seberapa sempurna modifikasinya, hanya bisa menampakkan bentuk aslinya. Ketika dia mendeteksi ketidaknormalan di sekitar Huolian, bahkan Xiao Yan, sang master, tidak dapat menahan rasa terkejut di wajahnya yang pucat. Di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiao Yan yang menakutkan, pada saat ini di sekitar tubuh Huolian, tampaknya ada kehampaan yang damai, tetapi di bawah ketenangan itu adalah pusaran yang menakutkan seperti puting beliung. Dengan ledakan cepat teratai api, kehampaan yang tak terlihat membentuk pusaran yang menakutkan yang tampak seperti corong di kehampaan, ruang kosong terus-menerus ditelan olehnya, lalu bergabung dengan pusaran tersebut, membuat pusaran tersebut lebih kental. Hanya dalam sekejap, ruang di pusaran menjadi seperti laut dalam. Tekanan ruang yang menakutkan bahkan membuat kekuatan jiwa ilusi Xiao Yan terasa berat. Betapa mengerikan tekanannya, dan ketika Xiao Yan mendeteksi situasi di sekitar Huolian, Hei Mu di sisi berlawanan juga memantulkan pusaran tak terlihat di matanya. Saat ekspresi wajahnya berubah, dia merasa bahwa metode Xiao Yan, yang bisa disebut melawan langit, adalah juga di hatinya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tertegun untuk sementara waktu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak laki-laki yang kekuatannya hanya pada level setengah kaisar dapat menampilkan keterampilan bertarung yang begitu mengerikan. Dan dari sudut pandang saat ini, keterampilan bertarung teratai apinya jelas memiliki ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Dengan cara ini, peringkat teratai kemarahan Buddha di masa depan tidak akan terbatas pada keterampilan bertarung tingkat manusia sama sekali. Ketika itu benar-benar tumbuh, ditambah dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan yang terus-menerus, kekuatan teratai kemarahan Buddha akan menjadi semakin menakutkan di masa depan, dan pada saat itu, Buddha Surat Lotus ini mungkin akan langsung melampaui kategori keterampilan bertarung tingkat roh, dan dengan demikian menjadi keterampilan bertarung tingkat pikiran. Memikirkan hal ini, bahkan dengan hati Hei Mu, dia tidak bisa tidak tertegun. Sebagai seorang lelaki tua 10.000 tahun yang lalu, dia secara alami sangat jelas tentang kengerian keterampilan bertarung tingkat Italia. Lagi pula, pada saat ini, di tangannya sendiri, ada 3 jilid keterampilan bertarung, dan ini, bahkan di zaman kuno, masih merupakan kekayaan yang sangat besar. Hei Mu ingat dengan jelas berapa kali dia ingin bersaing dengan semua pejuangnya yang kuat bersamanya, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia, dan dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Hei Mu, yang memiliki keterampilan bertarung dari kelas pikiran, di bawah penggunaan penuh, bahkan jika kekuatan basis kultivasi lawan telah mencapai ranah Yuanzong, tetapi dengan dominasi keterampilan bertarung dari kelas pikiran, Hei Mu masih bisa membuat Hei Tanah Mu yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, di dalam hati Hei Mu, dia selalu menaruh perhatian besar pada keterampilan bertarung tingkat Yi, dan untuk keterampilan bertarung tingkat suci yang lebih tinggi, Hei Mu bahkan tidak berani memikirkannya, hanya yang benar-benar kuat di benua ini yang bisa memilikinya, dan kekuatan keterampilan bertarung semacam itu, bahkan dengan temperamen Hei Mu sebelumnya, dia tidak pernah berani membayangkan. Keterampilan bertarung tingkat manusia sudah cukup untuk menghancurkan sisi langit dan bumi, bukankah benar bahwa keterampilan bertarung tingkat roh bahkan lebih baik?
dan keterampilan bertarung tingkat pikiran cukup untuk memperlakukan dunia sebagai bukan apa-apa, maka suci keterampilan bertarung tingkat. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Heimu tercengang, matanya yang kosong buru-buru kembali sadar, dia menggelengkan kepalanya, dan dengan cepat memotong pikiran di dalam hatinya, dan kemudian menatap Xiao Xiao di sisi yang berlawanan lagi dengan rasa takut yang masih ada. Yan, hanya saja saat ini, wajah gelap Heimu terlihat sedikit pucat di depan keterampilan bertarung peringkat suci, bahkan dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia takut dengan keterampilan bertarung tingkat suci, keterampilan bertarung selalu hanya pembawa ki pertempuran atau ki asal, dan itu tidak berguna tanpa ada yang melakukannya. Tapi keterampilan bertarung tingkat suci bukan hanya untuk apa-apa, jika tidak, Kuroki tidak akan ditutupi rambut hanya dengan memikirkannya. Keterampilan bertarung tingkat suci tidak hanya menakutkan, tetapi juga tidak cukup kuat jika dia ingin mengendalikannya. Juga sulit untuk mencapai kekuatan yang sama, dan untuk keterampilan bertarung tabu peringkat suci nanti, itu bahkan lebih tak terbayangkan. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir seluruh benua akan mengalami badai dahsyat. Tapi untungnya, belum lagi keterampilan bertarung tabu dari peringkat suci, bahkan keterampilan bertarung dari peringkat suci, dalam hampir 1000 tahun di daratan, tidak ada berita tentang itu, bahkan keterampilan bertarung dari peringkat makna, di daratan hari ini, hanya ada sedikit orang yang benar-benar dapat memegangnya di tangan mereka. Lagi pula, dibutuhkan banyak energi untuk menciptakan tingkat keterampilan bertarung yang menakutkan sambil menjadi kuat, dan dalam hal ini, hanya yang benar-benar kuat di daratan yang dapat melakukannya. Pada saat yang sama, yang lebih penting adalah pemahaman itu, atau keadaan halus lainnya, atau warisan khusus yang ditinggalkan oleh beberapa orang kuat, mungkin memiliki kesempatan untuk menciptakan keterampilan bertarung, atau, seperti menyentuh keberuntungan atau sesuatu, misalnya. Xiao Yan. Puncaknya berbelok, dan di bawah tekanan bersama dari pembangkit tenaga listrik di daratan, semua keterampilan bertarung yang melebihi keterampilan bertarung peringkat langit harus dilepaskan dalam kehampaan tanpa akhir saat digunakan. Dan sementara teratai kemarahan Buddha Xiaoyan dengan cepat mengumpulkan kekuatan, keterampilan pertarungan tingkat intensi yang sama menakutkannya meraih cakar langit juga dengan panik bersaing untuk mendapatkan semua energi di ruang ini pada saat ini. Pada cakar hitam pekat, cakar yang terkondensasi dari kehampaan tak berujung melepaskan gelombang kekuatan melahap yang mengerikan saat ini, kekuatan itu berasal dari kehampaan, dan pada saat ini, ia melahap kehampaan itu lagi. Itu juga membuat dirinya semakin menakutkan. Saat kehampaan tak berujung terus dilahap, di permukaan cakar hitam pekat, lapisan titik cahaya hitam pekat dengan cepat menggumpal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengikuti kondensasi bintik-bintik hitam pekat ini, samar-samar, potongan-potongan seperti baju besi muncul di cakar yang menakutkan, dan pecahan-pecahan itu secara bertahap bergabung bersama dalam kondensasi terus-menerus dari bintik-bintik hitam pekat pada saat yang sama. Baju besi yang rusak juga sedang dipulihkan. Melihat pemandangan ini di luar arena, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Cakar penggenggam langit ini benar-benar layak menjadi keterampilan bertarung tingkat pikiran, dan dapat menggunakan kekuatan ruang dalam kehampaan tak berujung untuk memadatkan baju besi. Cakar tangkap langit memiliki tidak hanya telah meningkat pesat dalam hal kekuatan, tetapi juga dapat terus melahap kekuatan ruang di ruang sekitarnya sebagai pelengkap, jika kemurkaan Buddha dan teratai api tidak dapat menghancurkannya sekaligus. Saya khawatir hasilnya akan menjadi, bukan itu yang ingin dilihat Xiao Yan saat ini. Dan sebagai tuannya, Heimu, setelah melihat adegan yang terjadi pada cakar langit saat ini, dia tampak tidak terlalu terkejut. Cakar ini adalah kartu trufnya di masa puncaknya. Sekarang, meskipun teratai murka dan api Buddha di depannya tidak lemah, dia masih memiliki banyak kepercayaan pada cakar penggenggam langitnya. Bagaimana dia bisa menggunakan kata-katanya untuk berbicara tentang keterampilan bertarung tingkat pikirannya. Merasakan aura yang semakin menakutkan datang dari atas cakar langit, wajah Heimu yang menjadi sedikit gugup karena kemarahan Buddha dan teratai api mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Seolah-olah dia ingin menggunakan cakar dari langit untuk menangkap langit. Klau Ziwei mengalahkan Xiao Yan dalam satu gerakan. Pada saat ini Heimu benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku melihat sepasang telapak tangan kering Kuroki yang terselip di bawah lengan perlahan menonjol keluar. Telapak tangan yang kering sedikit ditekuk, dan telapak tangan terangkat untuk membelai dahi yang keriput dengan lembut. Paku yang biasa-biasa saja lebih tajam dari pisau baja itu saat ini. Saat ujung jari Heimu meluncur,
di tengah alisnya, mulut berdarah perlahan terbuka, dan kemudian, di bawah kendali Heimu, setetes darah dengan cahaya keemasan melayang santai di kegelapan di depan kayu. Dan pada saat yang sama esensi darah ini dipaksa keluar, kulit pucat Kurokimoto bahkan lebih layu dan kuning saat ini, sepertinya hanya ada satu bagian tengkorak yang tersisa di bawah kulitnya yang layu, semuanya juga tersebar, dan auranya seluruh orang tiba-tiba turun ke level saat ini. Dengan keadaan Heimu saat ini, mengerahkan esensi dan darah di tubuhnya untuk digunakan, harganya memang terlalu tinggi, tapi untungnya tubuh ini bukan sepenuhnya miliknya, sementara dia menderita, tubuh ini Aoki, pemilik asli tubuh, juga akan terlibat, sehingga akan membuat Heimu merasa sedikit lebih baik. Tapi situasi saat ini tidak demikian, yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan cakar langit lagi. Sebagai keterampilan bertarung tingkat pikiran, cakar Tianclaw saat ini bahkan tidak memiliki 1% kekuatan kondisi puncak, dan hal terpenting dalam keterampilan bertarung tingkat pikiran adalah perpaduan energi pertempuran dan kekuatan jiwa, dan saling melengkapi. Kekuatan bisa berlipat ganda. Dengan sedikit kesulitan, dia menarik napas dalam-dalam dari udara berdarah yang mengalir di depannya, mata Kuroki perlahan tertutup, dan saat dia membukanya lagi, pupilnya bersinar, dan pikirannya bergerak sementara itu, energi pertarungan yang tersisa di tubuh melonjak seperti sungai yang deras, dan di antara alis Heimu, gelombang kekuatan jiwa yang agung juga berubah menjadi gelombang-gelombang yang mengejutkan tanpa terlihat, menuju ke tempat ini setiap sudut dari satu ruang menyapu. Saat berikutnya, jari telunjuk kanan dan jari tengah Heimu disatukan, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, ujung jari terus meluncur di atas tetesan esensi darah. Dan saat ujung jarinya terus menggesek, untaian kekuatan jiwa tak terlihat di sekelilingnya sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan, berkumpul menuju setetes esensi darah itu. Minum, lelehkan untukku. Tiba-tiba, Heimu mengeluarkan minuman rendah seperti binatang buas, dan pada saat yang sama dia membuat minuman rendah ini, dia menunjuk ke setetes esensi darah. Segera, sinar cahaya memancar, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbungkus kekuatan jiwa ditembakkan seperti sinar matahari yang menyilaukan, dan kemudian semuanya bergabung menjadi cakar yang mencengkeram langit, dan mengikuti permukaan cakar yang mencengkeram langit itu, sehingga cakar yang menggenggam memiliki kekuatan khusus dalam keadaan pingsan. Won, pada saat tertentu, dalam kehampaan yang sunyi, terdengar suara mendengung seolah-olah ruang bergetar, dan kemudian di kehampaan, lingkaran gelombang api yang indah, seperti gelombang laut, disertai dengan suara mendengung itu menyebar dengan cepat, menembus semua batasan ruang di sekitarnya, dan menabrak langsung ke cakar besar Lingtian yang menyelimutinya. Dan cakar Lingtian itu juga tampaknya telah merasakan sesuatu, cakar yang menutupi sebagian besar ruang hampa juga mengeluarkan suara bergetar pada saat ini, dan kemudian cakar Lingtian yang besar itu tampak hidup. Cakar besar itu bergerak tiba-tiba, dengan 5 jari-jari terentang, cakar tajam diayunkan, dan satu cakar menghantam dengan keras gelombang api yang mendekat. Saat ini, konfrontasi sesungguhnya baru saja dimulai, ledakan. Badai ki pertempuran yang mengerikan menyapu keluar dari kehampaan seperti tsunami, api yang indah bercampur dengan kabut hitam tebal, keduanya seperti dua naga raksasa yang saling bertarung, mengikuti badai ki pertempuran yang mengerikan ini menyapu semua arah. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar hebat, dan bahkan di atas ruang ini, dunia yang baru saja kembali ke ketenangan dan kedamaian juga sedikit bergetar pada saat ini. Hah? Ini? Apa yang terjadi? Sinar kecemerlangan melintas di hutan tak berujung, dan segera, sosok Luo Lao muncul di atas kehampaan, dengan sepasang mata tua yang tajam menatap tanah di hutan di bawah. Baru saja, Luo Lao dengan jelas merasakan ada sedikit getaran di ruang ini, dan penyebab getaran itu berasal dari tanah di depannya. Tepatnya, itu harus menjadi kedalaman bumi. Dengan basis kultivasi Luo Lao dan persepsi yang luar biasa, bahkan jika dia tidak dapat menangkap semua adegan dari sumbernya, dia masih dapat mengetahui bahwa kekuatan yang membuat ruang ini bergetar berasal dari dua keterampilan bertarung. Menyadari hal ini, kulit Luo Lao tiba-tiba berubah sedikit. Heimu menyeret Xiaoyan ke kedalaman bumi selama setengah bulan. Dengan kekuatan Heimu, dalam waktu setengah bulan, Xiaoyan mungkin sudah menjadi jiwanya yang mati di bawah cakar orang mati. Tetapi karena ini masalahnya, lalu siapa orang yang melakukan keterampilan bertarung saat ini? Memikirkan Xiaoyan, wajah Luo Lao yang suram selama setengah bulan terakhir tiba-tiba menjadi suram. Xiaoyan mengalami kecelakaan, dan alasan untuk semua ini harus diperhitungkan di kepalanya. Tapi saat ini,
ada gelombang pasang surut, dan baru setengah bulan, mengapa kedalaman bumi bergolak lagi? Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah bocah Yan Xiao itu masih hidup? Dengan metode pria Heimu itu, bagaimana mungkin dia masih mempertahankan Yan Xiao? Selain itu, Yan Xiao sudah berada di ujung kekuatannya saat itu, bahkan jika dia pulih dalam waktu setengah bulan, dia sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Heimu, maka orang ini. Setelah menganalisis dalam hatinya, mata Luo Lao tiba-tiba berbinar, dan ekspresi di antara alisnya sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Dia sedikit mengepalkan telapak tangannya di bawah lengan jubah, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Mungkinkah orang tua Aoki itu? Dia melepaskan diri. Memikirkan hal ini, Luo Lao segera merasa sedikit lega. Sekarang Xiao Yan mengalami kecelakaan, dan Aoki bisa hidup. Baginya, itu bisa dianggap sebagai hasil yang baik. Tapi dalam waktu singkat, Luo Lao mengerutkan kening lagi. Berdasarkan pemahamannya tentang keduanya, kekuatan Heimu sendiri lebih kuat dari Aoki. Kayunya nyaris tidak bisa ditekan. Meskipun Kuroki menghabiskan semua kekuatan yang terakumulasi selama milenium dalam pertempuran setengah bulan yang lalu, Aoki juga banyak mengonsumsi dalam pertempuran itu, dan di bawah kendali Kuroki, kekuatan di tubuhnya pasti telah dikendalikan oleh Kuroki. Setelah setengah bulan pulih, Kuroki, meski dia tidak bisa kembali ke keadaan semula, jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Aoki. Jika Aoki bertarung lagi saat ini, hasilnya pasti akan buruk. Memikirkan hal ini, Luo tua mau tidak mau menjadi tegang lagi dari ekspresi santai di wajahnya barusan. Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Lao dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, membalikkan telapak tangannya, dan tablet batu giok hijau muncul di telapak tangan Luo Lao. Dan pada saat tablet giok muncul, Tuan Luo meraihnya dengan telapak tangannya, dan tablet giok hijau zamrud itu hancur dan meledak menjadi tumpukan bubuk batu. Pada saat yang sama, di kedalaman hutan pegunungan seluas 10.000 hektar, ada kilatan cahaya, dan puluhan sosok terbang ke dalam kehampaan, lalu berubah menjadi meteor hijau zamrud, terbang menuju Lao Luo dengan cepat. Luo tua, ketika mereka mendekat, puluhan sosok berhenti bersama, berdiri dalam kehampaan, membungkuk kepada Lao Luo, dan menghormatinya. Saat ini, Tuan Luo sedang tidak mood untuk mengurus birokrasi ini. Dia melambaikan tangannya tanpa pandang bulu dan berkata dengan lantang. Kamu segera membubarkan diri dan membentuk formasi besar di luar hutan pegunungan. Kamu mengira akan ada pertempuran sengit yang akan segera terjadi. Selama periode ini, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan posmu tanpa izin. Kamu harus berjaga-jaga di setiap saat. Jika ada gerakan, Anda tidak perlu memberitahu orang tua itu. Buka formasi secara langsung. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok berjubah hijau juga menjawab serempak. Luo Lao khawatir dengan situasi di bawah, jadi dia ingin pergi. Luo tua, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Luo tua begitu tergesa-gesa? Dan ketika Luo Lao berbalik, sosok di belakangnya yang paling dekat dengan Luo Lao mau tidak mau bertanya setelah sedikit ragu. Mendengar kata-kata ini, Luo Lao segera bergegas ke kepalanya dengan amarah, ingin menamparkan pembicara sampai mati. Pertempuran besar ini telah berakhir, dan patriark telah dibawa pergi. Sekarang Anda bertanya kepada lelaki tua itu apa yang terjadi, bagaimana ini bisa mencegah lelaki tua itu menjadi marah. Kamu, bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar baik. Suku Senling 32 penjaga roh, kamu benar-benar dekat dan tidak akan keluar. Kembali dan atur formasi. Dengan teriakan amarah, ke-32 orang itu juga tiba-tiba terkejut, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan mereka semua menundukkan kepala dan mundur dengan cepat. Meskipun Luo Lao bukan anggota klan Senling mereka juga tahu dengan jelas bahwa status Luo Lao di klan Senling saat ini tidak berbeda dengan patriark. Secara alami, mereka tidak dapat menahan amarah patriark. Menatap marah pada sosok yang pergi dari semua penjaga roh, Luo Lao juga mengibaskan jubah lengan lebarnya dengan marah, dan mengutuk dengan suara rendah. Huff. Tidak heran klan Ginseng yang besar jatuh ke titik ini. Bagaimana orang-orang dari ras ini melindungi klan Ginseng? Kamu benar-benar telah hidup dalam damai untuk waktu yang lama, dan kamu telah melupakan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ketika dia sadar kembali, Luo Lao melihat ke bumi lagi, dan raut wajahnya menjadi khawatir. Hei, kuharap lelaki tua itu bisa bergegas keluar. Selama dia sampai ke tanah, semuanya akan mudah ditangani. Kali ini, Heimu pasti akan datang dan pergi.
Namun, dibandingkan dengan tebakan dan kekhawatiran Luo Lao di lapangan, ruang misterius di bawah tanah saat ini adalah pemandangan yang berbeda. Badai sengit pertempuran Qi menyapu seluruh ruang. Dalam kehampaan, 5 lapis kelopak teratai dari Buddha's Fury Lotus telah memudar, hanya menyisakan lapisan terakhir dari hati teratai. Dan saya juga tahu bahwa saat ini, Heimu dapat benar-benar melihat dengan jelas cahaya dan bayangan redup pada teratai murka Buddha, dan wajah cahaya dan bayangan itu hampir sama dengan Xiao Yan. Melihat hal tersebut, Heimu kembali terkejut, belum lagi skill bertarung ini merupakan puncak dari skill bertarung level manusia, cahaya dan bayangan ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Buddha Fury Lotus ini sebenarnya diciptakan oleh Xiao Yan. Setelah 3 konfrontasi Qi pertempuran yang mengerikan, Heimu secara alami jelas merasakan bahwa kekuatan teratai api menjadi lebih kuat setiap saat, dan konfrontasi berikutnya mungkin akan lebih menakutkan. Ini, monster macam apa anak ini? Dia hanya setengah kaisar. Bagaimana dia bisa menciptakan hal yang begitu menakutkan? Ini, apakah ini benar-benar manusia? Jika itu adalah keterampilan bertarung tingkat manusia normal, tanpa keterampilan bertarung untuk mengubah roh, bahkan jika kekuatan teratai kemarahan Buddha tidak kecil, Heimu akan dapat menghadapinya dengan tenang, tetapi jika seperti ini sekarang, dia harus merasa sedikit khawatir. Kengerian keterampilan bertarung roh transformasi terletak pada kemampuannya untuk mengerahkan semua kekuatan keterampilan bertarung tingkat manusia secara maksimal, dan sepenuhnya menampilkan kekuatan keterampilan bertarung tingkat manusia. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat manusia biasa yang tak tertandingi. Dan justru karena ini, Heimu tahu bahwa kekuatan dari 2 lapis kelopak teratai yang tersisa akan lebih mengerikan daripada yang dia pikirkan di dalam hatinya. Di sisi lain, Heaven Grabbing Claw memang layak menjadi skill bertarung kelas Y. Meski kekuatannya tidak sekuat dulu, namun tetap demikian. Saat ini, cakar besar itu masih ada mempertahankan integritasnya, dan kekuatan di dalamnya juga sangat tirani. Sebagai perbandingan, teratai api murka Buddha Xiao Yan sama tidak pentingnya dengan debu di depannya. Melihat Xiao Yan saat ini, auranya juga menjadi lemah, dan seluruh wajahnya bahkan lebih tidak berdarah. Sepasang mata cerah cekung seolah tertanam dalam di rongga mata. Keadaannya sangat lemah, jika tidak didukung secara paksa oleh roh, saya khawatir Xiao Yan tidak akan tahu di mana dia sudah berada. Setelah hening sejenak, dalam kehampaan, kelopak teratai api terpisah dari tubuh utama lagi. Kabut hitam yang mengamuk menyembur keluar dari permukaan cakar langit lagi, dan saat berikutnya, pengeboman terakhir akhirnya datang. Gelombang api yang sangat menakutkan menyapu seluruh kehampaan dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan dengan kejam membombardir cakar yang mencengkeram langit. Pada saat yang sama, kabut hitam yang bergejolak di sekitar cakar langit juga tersapu tiba-tiba setelah semburan bergolak, menghadapi gelombang api dengan ganas. Segera, seluruh ruang bergetar hebat lagi, kali ini guncangannya bahkan lebih dahsyat dari beberapa kali sebelumnya, bahkan pohon senling kuno di luar terguncang hebat. Melihat ini, Tuan Luo dari dunia luar semakin mengerutkan kening, dan hatinya semakin khawatir. Namun, dunia ini istimewa, bahkan dia tidak bisa dengan paksa masuk ke dunia di bawah bumi. Dengan desahan berat di wajahnya, Luo Lao tidak punya pilihan selain mengalihkan pikirannya ke formasi besar, dan ini adalah hal terakhir yang dipikirkan Luo Lao. Saat gelombang api bertabrakan dengan badai yang dibentuk oleh kabut hitam, seolah-olah penghalang telah didirikan di atas kehampaan, memisahkan ruang ini menjadi 2 bagian. Api yang mengamuk dan kabut hitam yang menutupi sebagian besar kehampaan seperti awan hitam seperti 2 binatang raksasa kuno yang saling bertarung. Semakin dekat sampai akhir, semakin tegang suasana di antara keduanya, seolah-olah kesempatan kecil saja akan benar-benar menyalakan suasana di arena. Gelombang menakutkan yang mengembunkan 5 jenis api yang berbeda terus-menerus menyapu seluruh kehampaan. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan, yang dikenal suka bermain, mau tidak mau memoleskan rona merah di wajahnya yang cantik. Kelelahan ekstrim dari energi pertempuran di tubuhnya membuat Xiao Yan tidak mungkin menutup mata terhadap gelombang api aneh saat ini. Situasi saat ini di arena berada di luar kendalinya. Menghadapi serangan terus-menerus dari api aneh, Xiao Yan tidak punya pilihan selain dukungan tak berdaya. Sambil mendesah pahit di dalam hatinya, Xiao Yan hanya bisa memfitnah. Fusi dari 5 api yang berbeda, bukannya saya belum pernah mencobanya di benua Doqi di masa lalu,
bahkan teratai api murka Buddha menyatu dengan 6 api yang berbeda. Xiao Yan juga menjentikkannya di telapak tangan saya, tetapi tidak pernah seperti sekarang. 5 api yang berbeda membuatnya sangat menderita. Namun, fitnah itu milik fitnah. Xiao Yan juga tahu di dalam hatinya bahwa benua ini bukan lagi benua Douqi. Hanya di sini, Xiao Yan dapat benar-benar memahami kekuatan sebenarnya dari api berbeda yang telah dikatakan Yao Lao kepadanya di awal. Membakar langit dan merebus laut, kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, membakar segala sesuatu di dunia, kekuatan kehancuran yang paling mengerikan di dunia. Di benua Douqi, ketika Xiao Yan mengendalikan api iblis Jinglian di tangannya, dan mengalahkan istana jiwa dengan bantuan api iblis Jinglian, dan mengalahkan Raja Naga Utara, Xiao Yan berpikir bahwa dia benar-benar telah melepaskan kekuatan dari api yang berbeda. Lagi pula, murka Buddha dan teratai api sudah menjadi pelepasan maksimum kekuatan api yang berbeda dari Xiao Yan, tetapi tidak sampai setelah dia memproklamirkan dirinya sebagai kaisar, ketika Xiao Yan menunjukkan seperangkat keterampilan bertarung kuno, api yang berbeda dan konstan, penguasa kuno, bahwa dia tidak bisa menggunakannya. Ternyata api yang berbeda yang dikatakan Yao Lao di mulutnya sepertinya tidak sekuat itu. Sekarang Xiao Yan datang ke benua Yuanwu dan melihat Guyu. Dia menyadari bahwa bukan karena kekuatan api yang berbeda tidak sekuat di legenda, tetapi api yang berbeda yang dia tahu di matanya bukanlah api yang sangat berbeda. Ledakan. Ketika badai api putih gelap menyapu seluruh kehampaan, seluruh ruang bergetar hebat. Dalam kegelapan, batu-batu besar berjatuhan satu demi satu. Di dunia yang kosong ini, itu seperti badai yang berbeda. Tetapi segera setelah itu, setelah badai api aneh yang mengerikan melanda, berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, ekspresi wajah Xiao Yan dan Heimu juga tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi ngeri yang dalam. Xiao Yan juga telah melihat kekuatan Bond Spirit Leng Huo dengan matanya sendiri, tapi ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihatnya begitu kuat. Setelah menggabungkan tubuh utama, kekuatan Bond Spirit Leng Huo telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Menurut kekuatan yang dimuntahkan oleh Bond Spirit Leng Huo saat ini, itu bahkan lebih buruk daripada ketiadaan yang menelan api di benua Douqi. Bukan terlalu banyak untuk menyerah. Dan ini, sementara Xiao Yan terkejut karenanya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya. Aku tidak bisa membayangkan bahwa hanya satu api yang bisa meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Tak terbayangkan. Jika semua api dingin dari roh tulang meletus, bukankah tingkat kekuatan itu akan benar-benar menghancurkan dunia? Hehe, kekuatan api yang berbeda jauh lebih menakutkan daripada yang kamu pahami. Jadi jika kamu ingin menaikkan Fen Yan Jue ke level tertinggi, kamu tidak memiliki kemampuan nyata, tetapi kamu tidak bisa. Kata-kata mengejutkan di hati Xiao Yan secara alami tidak bisa disembunyikan dari tulang-tulang di tubuhnya sambil menggoda. Dia tidak lupa menambahkan satu blok lagi ke Xiao Yan. Secara alami, tidak ada keraguan tentang kekuatan api yang berbeda, dan karena itu, secara alami lebih sulit bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Kata-kata Gulao tidak dimaksudkan untuk menekan Xiao Yan, dia hanya ingin membiarkan Xiao Yan memahami lebih jelas berapa banyak kekuatan yang harus dia jalani di masa depan, dan seberapa tinggi kekuatannya. Dengan energinya saat ini saja, tapi itu tidak cukup. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata Gulao, dia juga mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Semua kekuatannya berasal dari api yang berbeda. Hanya dengan mengendalikan api berbeda yang lebih kuat dia dapat benar-benar mendapatkan pijakan di benua Yuanwu. Ketika saatnya tiba, tujuan gerbang rem hantu itu untuknya harus muncul ke permukaan. Adapun Heimu di sisi lain, setelah merasakan nafas keras yang menakutkan dalam api dingin roh tulang, tubuhnya yang kurus tidak bisa menahan sedikit gemetar, auranya yang menakutkan dan menakutkan. Kengerian aura itu, bahkan dibandingkan dengan auranya, periode puncak, bahkan lebih buruk dari itu. Bajingan, ini, dari mana anak ini mendapatkan api aneh ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Anak ini, aura di tubuhnya agak aneh. Rasa dingin yang aneh dari roh tulang juga membuat Heimu mengutuk secara diam-diam, tapi meski begitu, masih sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Namun, dibandingkan dengan keraguan di hati Heimu, badai menakutkan yang dibentuk oleh api dingin dari roh tulang tidak memberinya waktu untuk memikirkannya. Saat badai api aneh berwarna putih seperti naga menyapu, sejumlah lapisan kehampaan tak terlihat yang tidak diketahui yang telah terungkap meledak lagi.
Dalam kehampaan yang hampa, badai luar angkasa yang bersinar seperti guntur menempel di pinggiran badai api yang aneh seperti ular kecil, dan dengan kejam membombardir ke arah Cakar yang menangkap langit yang masih tampak sangat mendominasi di sisi yang berlawanan. Dan ketika badai api aneh melanda, Cakar pada Cakar yang setebal pilar naga tiba-tiba mencengkeram, dan kekuatan yang menakutkan juga mengamuk. Segera, suara berderak seperti guntur meledak di dunia kosong ini, dan kekosongan tak terlihat di antara Cakar terus-menerus meledak seperti balon yang diremas. Cakar setengah terbuka dan setengah tertutup merobek kehampaan, dan angin kencang dan tak tertandingi berubah menjadi kuda tak terlihat, dan dengan kejam membombardir badai api putih yang juga penuh momentum. Sangat disayangkan bahkan setengah kaisar biasa tidak akan berani ceroboh setelah melihat pelatihan kuda yang tak terlihat ini. Sebelum badai api yang aneh, itu seperti embusan angin yang bertiup. Sebelum jaraknya 100 kaki, ia menghilang dengan keras. Pelatihannya terputus, tetapi jarak antara badai api surgawi dan Cakar penggenggam semakin dekat. Hanya butuh beberapa saat bagi dua keterampilan bertarung yang kuat dengan kekuatan penghancur ini untuk bertabrakan satu sama lain. Akhir cerita juga akan datang secara resmi. Hanya dalam waktu singkat, pada saat yang sama kuda itu patah, ia juga melintas dengan cepat, dan badai api yang aneh dan Cakar raksasa Lingtian juga bentrok dengan sengit. Namun, apa yang menyambut kehadiran Xiao Yan dan Hei Mu adalah keheningan sesaat. Dalam kehampaan, seolah-olah dua bola kapas dengan warna berbeda bertabrakan, tanpa suara sedikit pun. Tetapi pada saat berikutnya, di tengah-tengah tabrakan, cahaya putih yang menyilaukan keluar seperti lingkaran matahari di malam yang gelap, sehingga tidak mungkin untuk membuka mata. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan mengerikan seperti bom nuklir meledak, berubah menjadi gelombang udara yang tak terlihat, menyapu seluruh ruang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.